Muslim yang juga menyiarkan kebenaran iman Kristen ini? Oke, terima kasih Pak Dokter. Begitupun di channel-channel Muslim ya, banyak sekali yang akan re-upload ini. Cuma yang akan live-kan ini sudah tadi. Pertama adalah Trial Slayer Comment Center. Yang kedua Penegak Islam, ya kata pengantar channel, Uco Tebas, Al Ayubi Channel, Yonatan Nandar, Ripa Mau TV, Pendeta Abednego sampai kebenaran, dan yang paling utama adalah Zulkifli M. Abbas Official. Silakan, moderator. Oke, terima kasih Pak Awi. Kita langsung ke acara. Silakan Pak Awi untuk menentukan siapa yang pertama kali untuk menanyakan apa yang dibingungkan dari kebenaran iman Kristen. Silakan. Jadi Ya. mulai 21.40 ya, berarti nanti selesainya jam 23.40 ya. Ya, 23.40 ya, 23.40 sampai 24.00 lah maksimal ya. Oke. Terima kasih moderator. Ini yang dari Muslim yang pertama yang akan mengajukan, sebenarnya bukan kebingungan ya bagi kami ya. Kalau tadi mengatakan Pak Dokter kebingungan, enggak ada sih kebingungan dari tim Muslim ini. Cuma mau bertanya aja. Silakan Bang Yonatan Nandar yang pertama dari Muslim untuk mengajukan pertanyaannya. Dibuka Wi. Wi. Oh, silakan coba Bang Yonatan, tolong di raisen. Paling mana Bang Yonatan nih? Saya bukakan mic-nya. Yang mau yang nanya mendingan sudah saya unmute Pak, silakan di jadi silakan Bang. Silakan ditanyakan. Sebelum tidak bertanya, kiranya saudara-saudari sekalian untuk share screen bisa sebagai pengantar ya, boleh tidak? Saya sarankan karena ini kan bertanya Pak, jadi mungkin nanti kan besok kita akan ke sana, jadi besok mungkin kalau Bapak posisinya menjawab itu bisa ya untuk menyampaikan sebuah apa mungkin setidaknya begini yang lain. Enggak, ini bilang pengarang data itu kan perlu ya, biar ada literasi dan referensi yang disampaikan, dan ini entry point-nya adalah bertanya. Iya, boleh lah. Oke, boleh dikirimkan di chat atau linknya bisa. mungkin. Saya pakai laptop ini, saudara. Oh, udah. Oke lah. Tinggal dikasih co-host. Kalau saya sudah selesai, nanti silakan saya Pak Kaisar untuk diberikan co-host sebentar saat share screen. Iya ya. Iya, ya. Selama jadi penanya dikasih co-host, nanti setelah itu baru dicabut. Silakan co-host. Ya, oke, sudah co-host Pak Nada, silakan disampaikan apa kebingungannya, ya? Silakan disampaikan. Ya, ini saya pengantar sebentar, nanti setelah itu saya bertanya, saudara ya. Udah kelihatan di sini? Sebentar. Oh, tampilannya gini. Bentar ya, saudara ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baruk hasyam, baruk ketad, alam, baimlikulam, berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar, dan tolong izinkan Evangelis Yonatan Nandar menyampaikan kebenaran warta firman Tuhan dan kebenaran sabda Ruhaemet ya. Saudara, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72 firman Tuhan katakan, saudara, ahen kafru eleh aser amruhi Allahu Hamasyah ben Maryam ya. Sungguh telah kafirlah eleh siapapun ya, asyar amru yang mengatakan bahwa Allahu Hamasyah bin Maryam ya. Hamasyah Ammar hoy bene Yisrael ibdu et Allah. Padahal Yesua Hamasyah hanya mengatakan ibdu et Allah, sembahlah hanya kepada Allah. Bukan hanya itu, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, ahen kapru eleh asyaramru Allahu shlisi beslosa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu Trinitas. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini, kiranya saudara-saudari ada yang dijamah Tuhan, dimenangkan Tuhan, dilawan. Pertanyaannya apa Pak Nandar? Coba langsung pertanyaannya Pak Nandar. Manusia baru di dalam iman dan Islam. Oke, saya bertanya, saudara. Ya, ini bertanya. Ya, sabar saudara. Saya tadi sudah sampaikan di depan kan?
Ya, sudah Oke, ya. mohon maaf tadi dia sudah mengatakan akan bicara dulu nanti baru bertanya. Mohon maaf. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Nanti Oke, hilang saya fokusnya bertanya, jadi potong. Ya, silakan. Ini share screen-nya masih ya kan? Masih. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya selama mengeksplorasi Biblos baik di dalam original teks dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah ya ada sebentar ini boleh ketika bertanya ada 2 poin pertanyaan. Boleh? Satu, Pak, nanti lagi, Pak. Dulu. Oke. Saya bertanya kepada saudara-saudari sekalian, pernahkah Yesus Hamasi menjelaskan ucapan Yesus ya, Payomer Yesua, bukan Payomer Yohanes, bukan kitab Wahyu, bukan Filipi, bukan Korintus. Yang saya tanyakan, di mana ayatnya Yesua menjelaskan kepada saudara bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia, diawali dengan diksi Payomer, bersabda, berkata, menjawab Yesus Hamasyah bahwa aku adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Silahkan. Oke, cukup saya tangkap ya. Cuman tadi yang di share screen ternyata nggak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Silakan teman-teman Kristen untuk narasumber Kristen untuk menjawab kebingungan Pak Nandar ini. Silakan, siapa yang akan menjawab? Pak. Ya, siapa nih yang akan mulai menjawab? Ibu Ratu Sofiatur radhiyallahu anhu mau menjawab duluan? Ya, silakan. After you, brother. After you. Oke. Ya, kalau ditanya di mana ayat Tuhan Yesus mengaku dirinya adalah firman, waktu itu saya rasa udah pernah dijawab ya, atau mungkin ya, Nandar, kamu jangan kebingungan terus ketika satu pertanyaan sudah dijawab dan masih diulang-ulang kayak orang salah urat gitu. Dijawab aja, tidak usah ngomong salah urat dan lain-lain, dijawab aja. Iya, jawab tadi aja. Nandar opening statement dulu Iya. baru boleh. Sekarang saya nggak boleh. Kamu diam, kamu kan belum moderator. Iya, jadi gini, dalam Wahyu 1 ayat 8 ini nanti dipelintir nih. Nah, ini nanti dipelintir. Wahyu 1, diam dulu Nandar. Tolong Pak Nandar. Wahyu 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa dia adalah firman Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang maha kuasa. Saya rasa hal ini satu poin ya, dari satu ayat sudah menjelaskan dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Belum lagi nanti beberapa pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, karismanya, dan beberapa firman-Nya yang mengindikasi bahwa dia itu adalah Tuhan. Salah satu contohnya lain, Yohanes 14 ayat 9 dan 10 dan lain sebagainya. Itu mungkin dari saya dulu. Silakan Ibu Ratu Sofiatur radhiyallahu anhu menjawab. Ya, pertama ayat yang kamu bacakan Al-Maidah 7273 itu menunjukkan bahwa Allahmu tidak tahu apa itu Saya iman bertanya, daripada langsung Kristen. jawab. Tolong Pak Nandar tidak Suka-suka gue. Suka-suka gue jawabnya. Nanya aja di mana Yesus. Gue bukan Tolong Pak Nandar. Gue bukan your slave. You shut your mouth up, Nanda. Tolong You Bu shut your mouth. Sofi juga. Shut your mouth and listen to me. Roh Kudus sekali diri. Nah, Tolong, gitu. silakan Jadi Bu kita Sofi. sudah melihat dari ayat yang dikutip Nandar Al-Maidah 7273, Allah di dalam Quran tidak tahu apa itu iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah menyatakan kami menyembah salah satu daripada yang tiga. Kami menyembah ketiganya yang esa. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, baptislah mereka di dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang memiliki firman atau logos dan rohnya. Doktrin Trinitas itu bukanlah keberapaan jumlah Allah. Ya, kalau orang Kristen menghitung jumlahnya Allah, rohnya saja ada 7. Ya, Anda bisa buka di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5. Ketujuh roh Allah. Orang Kristen itu Alkitabnya jadi satu dengan kitab perjanjian lama, yaitu Alkitabnya orang Yahudi Tanak. Di dalam seluruh Alkitab kita, ya, tidak pernah menyatakan Allah itu tiga. Doktrin Trinitas bukanlah doktrin keberapaan jumlah Allah. Orang Kristen tidak pernah menghitung jumlahnya Allah, ya. Doktrin Trinitas adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan ciptaannya.
Di dalam diri Allah yang esa, itu terdapat sang firman yang kekal. Artinya akal budi Allah atau Recording in hikmat progress. Allah. Melalui sang hikmat ini, melalui akal budinya ini, ya, atau melalui sang firman Recording ini, stop. dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam diri Allah yang esa ini terdapat rohnya yang kekal. Jadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin kebagaimanaan Allah yang esa itu berinteraksi dengan seluruh ciptaannya. Ya, makanya dikatakan discretia non separati, artinya bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Saya kasih Anda satu contoh yang gampang, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini adalah kitab Taurat, Bereshit, yang pertama kali ditulis oleh Musa. Ketika Elohim mengatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, yang keluar dari Elohim adalah maskulin dan feminim. Yang pertama dia ciptakan adalah yang maskulin, namanya Adam. Adam itu adalah sesuatu yang jamak. Ya, segala sesuatu yang berakhiran dengan mem itu Dulu, Pak. sorry, Selesai, stop. Pak. Ya, saya belum selesai jelaskan. Ya, Anda bertanya, ini waktunya kita menjawab. Ya, ketika Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan adalah Adam. Adam itu bentuk jamak. Ya, tetapi yang diciptakan Allah adalah satu entitas yang mana di dalamnya dihembuskan Saya interupsi. neshema kayim atau nafas-nafas Saya kehidupan. interupsi Ya. boleh. Saya Ketika interupsi boleh. Adam ini Tolong diciptakan, sampai selesai dulu, sorry, tunggu sampai selesai kalau dulu. narasumbernya aku nggak boleh interupsi, ya, narasumbernya aku nggak boleh interupsi, ya. Kalau interupsi aku keluar dari Zoom ini. Keluar aja, keluar. Kamu harus dengarkan Keluar penjelasan dulu. aku sampai akhir. Ini mau Allah ikut. kita, ya, itu tidak pernah bersifat tunggal secara numerik. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan Elohim, ya, dikatakan Bereshit bara Elohim. Di sini saja Elohim sudah menggunakan bentuk plural atau jamak, di mana kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja tunggal. Jadi kesalahan di Al-Maidah 72-73 ini adalah tidak mengenal yang namanya doktrin Trinitas atau iman Kristen. Instruksi ini kalau begini, Tolong, habis waktu 2 jam, nggak bisa habis Iya. waktu 2 jam. Ya, nggak kita tunggu habis. sampai selesai dulu, Pak. Anda menjawab Iya. gimana? Habis. Menjawab. Kasihan teman-teman saya yang lain. Jawaban. Kasihan teman-teman saya yang lain. Itu nggak perlu Pertanyaan diselesaikan. saya, bentar ya, saya ulangi pertanyaan saya. Emang belum selesai gimana? Itu bukan Orang- jawaban, itu sampai habis waktu nggak terjawab kalau begitu. Banyak yang Iya. bertanya. Iya, kalau Ini gitu, aja. ini Kalau jawaban tidak nggak ada. Oke, sudah, ini berarti saya Oke, berarti sudah terjawab. Silakan ke penanya berikutnya, Pak. Belum, Sudah. belum menjawab. interupsi Ini sebentar. kita belum menjawab mengenai di mana Interupsi Yesus sebentar. berkata, akulah Tuhan. Sebentar, Pertanyaannya tadi itu, interupsi. Saya ulangi interupsi, saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi pertanyaan saya ya. Bisa? silakan Ya. diulangi Ya, karena pertanyaannya. kamu sudah memframing dulu di, Sebentar, di argumen awalmu, Nanda. Sebentar. Enggak, kamu Anda sudah ini nggak membuat bisa framing bahasa di Ibrani, argumen Sofiatul. awalmu. Anda Gantian, tadi gantian salah ngomong, pernyataanmu gantian tentang tanah gantian itu, ngomongnya. Torah Nevi'im Ketubim. Saya Udah. Sekarang gimana nih? Tolong Kamu moderator. sudah memframing saya kita ulangi. tidak bisa berbahasa Ibrani. Lah. Kamu mengatakan Ya, sefer, ayo adu. terakhir kamu Kalau berdebat berani. dengan saya. Kamu Sebentar. mengatakan sefer adalah perkataan. Tunggu dulu, Itu moderator. adalah ambil kebodohan alih Ya, yang ayo kamu debat. contohkan di hadapan Tentukan. audiensmu. Ya, Tolong itu moderator, adalah ambil kebodohan alih dulu, ketika moderator. kamu Kalau bisa kamu- mengaku bisa aduh. Kalau Ya, kamu ini sebentar ya. saya Pak Nandar tolong ikut kamu aturan ya, Pak mengatakan Nandar kamu tolong. ahli bahasa Ibrani, tapi Aduh. kamu mengatakan sefer adalah perkataan. Itu keliru berat. Tolong Ya, ikut menunjukkan aturan ya. Kita bahas. Totalitas Oke. ideologis. Ya. Oke, Pak. Sebentar, Pak Nandar tolong ya. Pak Nandar tolong ya. Sudah Ya ya. Allah. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi di Pak Malik Ya, sudah terjawab. Kamu memframing Apa kita yang tidak bisa terjawab? bahasa Ibrani. Itu adalah Terjawab framing. apanya? Apa yang terjawab? Pertanyaannya di Jangan pertanyaan. di-mute. Jangan Ya, kalau di-mute ente dong. merasa nggak Saya terjawab, ini itu derita ente, azab buat Nah, ente. sebentar. Oke, sebentar. Pak Kaisar tolong Pak Kaisar untuk hostnya Pak Kaisar. Narasumber Saya belum narasumber. menjawab, jadi saya belum menjawab. Beri waktu saya, sebentar. Niatnya Beri waktu dimatikan saya aja, 2 biar nggak rusuh begini. beri- Ini sebentar. kita niatnya beri kondusif waktu mencari saya 2 menit pengetahuan saja. loh. Sebentar. Gara-gara si Kalian Nandar katanya nih, penuh Roh rusuh Kudus. aja, Coba urakan. berikan waktu saya 2 menit Kok bisa saja. kayak Berikan gitu? saya Pak waktu Kaisar di 2 mana ya menit Pak saja. Kaisar ya? Ini saya bukan host sih. Berikan waktu saya 2 menit saja. Tolong teman-teman, berikan waktu saya 2 menit saja. Habis ini Jangan Ya, inilah. Jadi gini Yang saya ulang ya, kondusif saya ulang ya supaya jelas ya. Tadi kan pertanyaannya di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Sudah dijawab sama Pak Malik di menjadi manusia. di firman jadi manusia, dijawab di Pak Malik di Wahyu 1. Wahyu berapa Pak Malik tadi? Ayat 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Sudah jelas di situ ya, teman-teman. Silakan Pak Penunggang Kuda. Ada Jawab, pertanyaan lain Pak Penunggang Kuda?
Dokter, tolong Ya. bukain Bible Hub Yohanes Nggak bisa 14 saya, ayat Pak. 6. Saya pegang OBS soalnya. Bapak aja, Pak, langsung Pak. Duran Saya kan nggak bisa. co-host. Ini tetap Pak, Bang Yonatan sebentar Nanda, Pak ya. karena kan Sebentar, kesepakatan sebentar. Aku yang Habis ini saya share screen, ini pamit aku ya. share screen, ini aku Sebentar, share screen. sebentar Bang. Padahal kamu kan mau jawaban. jawaban, jangan ngeyel dong. Ya. Ikutin moderator. Iya, ikutin dong. Kan kamu kan mau Kesep- jawaban begini katanya. moderator, kesepakatan kita kan jelas bahwa selesai satu topik pertanyaan. Ini belum satu pertanyaan. belum ada Masalahnya kita jawaban jawab sama aja sekali, belum itu mau selesai, udah dipindah. dipotong duluan. Jawab di mana Yesus mengatakan Wajar akulah dipotong Tuhan. karena penjelasan Anda Ya terlalu nggak bisa panjang. gitu. Jawaban nggak tersampaikan. Ya udah. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan apa? Suruh Nandar baca. Ya. Bang Nandar tolong resen biar gampang dibuka mic-nya. Bang Nandar tolong resen. Begini, Suruh Pak Nandar Penunggang baca Kuda. Yohanes 14 Sebentar ayat ya, 6. Pak Penunggang Kuda. Kan Stop. karena posisinya kan Anda ini kan katanya tadi Enggak bertanya, apa-apa ya dokter, kan? dokter. Berarti kan Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. tidak tahu. Jadi kalau Nandar ada orang baca. menjawab jangan dipotong-potong Bukan gitu ya. begitu, Dokter. Kan? Ini kan waktu kita terbatas 2 jam. Ini giliran Kalau begitu siapa nih? cara Giliran kita yang menjawabnya, jawab atau giliran Iya, kalian? aduh, Kalau aduh, begitu sudah cara di stop. menjawabnya, habis waktu Ya. 2 jam. Teman kami yang lain tidak ada Iya. kesempatan dong. Iya, udah gini Ya aja. nggak mungkin lah Tolong 2 jam kita ditutup ngomong share dulu, screen. capek berbusa. Tutup, Gimana sih tutup. gantian? Tutup share screen ya, tutup. Nah, udah Silakan ya. Bu Saya Sofiatul kasihan. dilanjutkan tadi jawabannya. Gimana? Sebentar ya, Sebentar, sebentar ya teman-teman. Sebetulnya pernyataan Mbak Katulin banyak yang salah tadi. Di dalam Tolong Torah namanya itu- jangan begitu dong. Kasih nama. Aduh, kamu jangan. ya. Tunjukkan Betul. katamu kan agama Islam itu kan damai, baik. Tunjukkanlah Iya, tadi itu. saja. Kamu jangan Sebentar, mengotor-ngotori agamamu sebentar. sendiri dong. Sebentar. Saya Ya, tadi itu kan nanya memang dengan sebenarnya tujuan jelas. mereka. Sebentar ya. Mereka Di tidak pernah mana bertanya. ayatnya? Sebentar. Saya akan Di mana- jelaskan, tapi karena kamu Ya Umi, aku harus menjelaskan dari awal apa itu Ah, doktrin perlu Trintas. dari Bagus sekali awal. dirimu, Bekatul. Loh, Kamu iya, kamu Pak. Umi, Aduh. kamu kan Pak Umi, Kuda, kamu Pak Kuda, bertanya tolong nih Pak kepada Kuda ahli kalau pakai. kitab, ya. Ini Udah gini aja aja deh. kalau tidak bisa. Gini Kalau aja. tidak Pak Saya Penunggang sarankan Kuda, kalau tolong ya tidak Pak Penunggang Kuda. bisa jawab, Nama kalau penyebutan tidak nama bisa. kok begitu Pak Penunggang Kuda ini teman Anda ini. Kalian saya pakai nama Allah penginjil jalanan sakit hati. Izin dulu. Ini dulu. Kami sarankan kepada penjawab, jika kurang piawai dalam menjawab, sampaikan saja. Kalau Ya Pak, Pak Duran. Sebentar. silakan, Bang Nandar, kita jangan kagu ya berdua Bang Nandar dengan Bang Duren. Kita jangan. Kan ayo Ini gua jawab, Nanda. Sebentar dulu. Ini gua jawab. Saya mau mengulangi pertanyaan saya. Aduh. Gua jawab. Yohanes kan apa? Katakan aja, Duran. Ya baca aja, Baca baca aja. dalam. Baca aja. Ya, di situ dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ingat, Tanya apa, akulah jawab jalan apa. dan kebenaran dan hidup. Aduh. Kebenaran di dalam Alkitab, kebenaran Tanya di dalam apa, jawab Alkitab itu apa. tertulis di dalam Yohanes Sudah. 17 ayat 17. Sudah. Yesus mengaku Gua dan dia nanya mengklaim bahwa apa? dia adalah Iya, firman. Ben. Gua Nandar diam dong. Nandar nanya kenapa apa, ya? Kok jawab kamu apa. malu-maluin agamamu sendiri? Nandar ini. Pak Bukan Penunggang Kuda, malu, tolong nih Pak kami Penunggang Kuda. malu.
Ini tadi kan kita sudah sepakat biarkan berdua TikTok, ya kan? Ya tapi kan nggak dengar Pak kalau kayak begitu Pak. Sebentar. Saya ulang pertanyaan saya. Saya tidak bertanya ayat di manakah Yesus mengatakan aku adalah Allah, sembahlah aku, tidak. Saya hanya mengatakan sebuah dogma dan doktrin yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia dari mulutnya Yesus sendiri. Anohi. Ini gua jawab. Sebentar Dulu. dulu. Lo jangan Saya ulangi sebentar. Ini gua pertanyaan lagi saya. jawab. Di Ya. mana ayatnya? Sebentar, saya dengarkan ya, biar yang lain terberkati, saudara. Di manakah Yesua Hamatia? Bentar, saudara. Yesua Hamatia Payomer Anohi Hadabar Anohi Hamilah. Di mana ayatnya? Karena Wahyu itu karangannya si Yohanes di Pulau Patmos, bukan perkataan Yesus. Kalau mengacu ke dalam perkataan Yesus. Coba langsung pertanyaannya aja Pak Nandar. Jangan banyak jawab framing kamu. Saya, sudah. Tanya apa kebingungan kamu itu apa? Yesus mengaku bahwa dia dan di ayat 17, Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan Alitea hologos hopatros. Saya nanya Firman-Mu apa, adalah dijawab kebenaran. apa? Nih, itu di dalam Firman-Mu adalah bahasa kebenaran. Ibraninya. Yesus Sebentar mengaku dulu ya. kebenaran. Di dalam bahasa Ibraninya, Yohanes Nandar sudah dijawab Nandar ya. Jadi ada dua ayat. Udahlah, Aduh. saya persilahkan kepada. Kalau gini Pak Penunggang Kuda, kalau dijawab terus kayak begini lah, gimana kita mau menjawab gitu Pak Penunggang Kuda? Oke, begini. Tolong dijawab. Kalau sudah selesai menjawab, langsung ditanggapi begitu aja. Silakan ditanggapi Pak Nandar. Lah ini belum selesai. Belum selesai. Jawab, tadi dipotong-potong terus. Jawabannya silakan Pak Duran, diulang lagi Pak Duran. Oke, Biar pada mudeng Pak ya. Nandar biar menunjukkan bahwa Islam itu yang katanya damai itu bagaimana gitu loh. Iya, sama. Biar Pak pada Nandar. mudeng Katanya semua. rahmatan Biar lil pada alamin. mudeng. Kok urakan? Biar pada mudeng semua nih ya. Oke. Di Yohanes 14 mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di dalam Alkitab itu jelas ada dia adalah kata Nandar. Orang Kristen kalau bilang Maria Isa kafir Allah yang roh dan Kalau sudah selesai, biar ditanggapi. Ya, Silakan Bang biar- Nandar. Ini Ya. boleh pakai mirror ke Udah. Quran nggak sih? Kalau boleh saya pengen Ya, banget ini. sebentar. Teman-teman saya bisa berpanjang lebar. Jadi yang saya tanyakan teman-teman, mudah-mudahan waktu tanyakan itu Tuhan dengan saya. Sebentar, ini tanggapan saya. Bukan kayak Sofiatul, lu. kalau kamu Bukan kayak lu yang nggak punya kudus. ngomong penuh Nandar. Roh Kudusmu dari mana? Saya Lo menanggapi malu Udah ya, Nandar. jadi cukup ya, saya. cukup ya Nandar, cukup ya Nandar kemana-mana. Baru menyangkut Allah. Bahwa ada klaim bahwa agama Islam itu agama yang baik, agama yang damai, tapi nggak tahu Pak Nandar kok seperti ini. Silakan Pak Penunggang Kuda. Ini Lanjut. si Nandar kalau nggak ditolongin sama Aristo, si Nandar kalau nggak ditolongin Aristo, udah kencing di celana dia waktu Enggak. ketemu Cukup, Pak Duran, Gusti. cukup, Pak Duran, Aku mau cukup, jawab Pak dulu Duran. mengenai Yesus adalah firman Allah. Ya, aku mau jawab dulu. Ketika para penulis Alkitab ya mendasarkan doktrin bapak-bapak gereja kita bahwa Yesus adalah Sang Logos, itu bukan hanya dari perkataan aku adalah firman Allah yang menjadi manusia, enggak seperti itu. Tetapi doktrin ini dijalin dari perjanjian lama, dari seluruh kitab Tanak di dalam perjanjian lama.
Ya, makanya Alkitab kita itu yang nulis bukan orang Arab, tapi orang Yahudi. Ya, Yohanes, ya, Yahya Pembaptis yang ada di dalam kitab kalian itu orang Yahudi, bukan orang Arab. Ya, kemudian Matius, ya, mereka ngerti, mereka menjalin doktrin ini. Ketika mereka menantikan siapa itu sang Mesias, ya, itu doktrinnya bukan dari Perjanjian Baru, bukan dari perkataan Yesus. Kamu keliru. Iman Kristen itu doktrinnya dari Perjanjian Lama, back Gini ke tanah. aja. Kembali ke dalam kitab Kalau Taurat. si Sopiatul ini punya Ya. ilmu VIC, nanti fasilitasnya saya heart to heart dengan Sopiatul membahas firman Tuhan menjelma Gua menjadi manusia. tantangmu sama Brother J in Hebrew. Oke, nanti kita bahas Gua dengan tantang Pak sama Awi ya, Pak Brother J Awi. in Hebrew. Cukup teman-teman, cukup. Gua tantang sama lo Brother J ini. Ya cukup ya, nanti untuk untuk Nandar dengan Bu Sofi nanti kita bahas jawab, ke Pak. depan. Sebentar, aku belum jawab firman Allah. Tolong kasih hak bicara dulu. Tolong saya kasih hak bicara. Sebentar ya, Tolong aku mau jawab mengenai firman Allah dulu. Nah ini bagaimana orang Anda tidak bisa Doktrin kekristenan mengenai Yesus. penuh kasih ini nggak bisa diatur. Sebentar Bu Sofi, Sebentar, Bu Pak, Sofi. sebentar ya. Saya mau Gimana jawab sih, dulu. Katanya bisa diatur, katanya Roh Kudus dikasih, kok nggak bisa Sebentar diatur? Bu Sofi, karena tadi sudah terjawab. Karena sudah terjawab dengan Pak Malik dan Pak Duran juga sudah sangat jelas, Bu Sofi sudah sangat jelas. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti dengan apa jawabannya. Silakan Pak Penunggang Kuda, mau ke penanya berikutnya silakan. Supaya kita waktunya nggak lama-lama juga. Tolong saya jangan di-mute juga lah. Kita ini kan sama-sama fair di sini kan. Enggak, saya tadi mute all, Pak. Maaf, Pak. Kita sepakati begini, bahwa satu poin harus clear sampai klimaks baru pindah. Saya merasa di Bang Nandar ini belum klimaks dan dia belum. Itu kan Anda yang merasa. Silakan Anda yang merasa. Aku mau jawab dulu mengenai Kenapa kamu nggak merasa puas? Tolong diam dulu, ini kok nggak ada yang bisa. Sebentar, diam dulu teman-teman ya. Biar saya dengan Pak Penunggang Kuda dulu ya. Klimaks maksudnya Bapak gimana? Nah, klimaks maksudnya gimana? Ini kan Sampai Bang Nandar kalah sama sekali maksudnya. belum memberikan tanggapan atas jawaban. Belum ada memberikan tanggapan. Kita kan tadi sepakati selesai satu poin baru pindah. Ini Bang Nandar poinnya aja jangankan selesai, setengah pun belum tercapai. Belum ada tanggapan dari Bang Nandar. Sebentar teman-teman, jangan dijawab dulu. Biar saya dengan Pak Kuda dulu ya. Ya silakan. Nah, terus yang dimaksud Bapak tercapai itu gimana? Karena Ya, begini, harus ada tadi Pak. tanggapan dong. Ini kan malah saya tidak boleh tanggapi. Bang Nandar boleh dong menanggapi apa yang dipertanyakan. Iya, Itu tapi tanggapannya tolong ya, yang ini ya, jangan kemana-mana. Tunjukkan bahwa Islam ini damai gitu loh, Pak. Waktu tanggapan malah debat mengenatangi debat Bu Pak Sofia. Malik, tolong ya Pak Malik ya. Biar dengan saya dulu, Pak Malik. Kalau saya penyimak kita harus fair lah. Pemirsa di YouTube juga menyimak ini ya. Bang Iya, Nandar, ya makanya tolong ya narasumber ya, dulu. biar saya dengan Pak Penunggang Kuda dulu untuk tentang Ya. ini ya. Jadi gini loh Pak Penunggang Kuda. Kalau ngomong tentang selesai poin gimana, itu kan itu relatif ya kan. Tadi Pak Malik sudah menunjukkan jelas di Wahyu 1 ayat 8 jelas sekali. Dikatakan Yesus itu adalah firman. Pak Duran juga menjelaskan bahwa mengatakan bahwa akulah kebenaran dan firman adalah kebenaran. Itu kan sudah sangat jelas ya. Bagi kami sangat jelas, tapi kalau bagi Bapak tidak jelas atau masih bingung, nah itu kan jadi relatif kan nanti jadinya, Pak. Bukan bingung, maaf saya potong dulu. Bukan bingung, tapi itu bukan jawaban dari pertanyaannya, bukan itu. Sehingga Pak Nandar tadi, Bang Nandar harus mengulangi sampai 3 kali pertanyaan. Begini Pak Kuda. Ini kesempatan terakhir Bang Nandar mengulangi. Coba begini ya. Ini kan saya mendengar tadi ya. Saya kan tadi kan mengatakan di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman, ya kan? Di Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Oke, begini aja, Aku adalah Pak Dokter. firman. Begini aja. Kita berikan kesempatan ke Bang Nandar untuk menanggapi. Silakan Bang Nah, Nandar. menanggapi dan esensinya ya, jangan kemana-mana menanggapinya. Tunjukkan bahwa kamu ini membawa agama kamu ini damai gitu loh. Agama itu baik begitu loh. Nandar, silakan Nandar. Saya kasih waktu 1 menit, Nandar. Loh, kamu mesti bisa diatur lah. Waktunya penanya Muslim itu saya ngatur waktunya penanya Muslim, dan saya merasa dari penanya Muslim belum ada poin yang dia dapatkan. Kok gak jadi berubah begini? Jangan begitulah Pak Dokter. Kita sesuai kesepakatan aja lah. Oke, saya kasih waktu Pak Penunggang Kuda, tapi tolong ya jangan kemana-mana ya. Enggak kemana-mana. Tunjukkan Islam itu agama damai. Silakan. Ya, saya ulangi pertanyaannya Pak Dokter ya. Bang Nandar tadi mengatakan, tolong tunjukkan kepada kami di mana Yesus berkata dari bibirnya sendiri bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Jawabnya kalau memang ada atau tidak ada itu dulu. Kan sudah dijelaskan 2 tadi ayatnya, Pak. Tunjukkan di mana dia firman yang menjadi manusia, bukan aku adalah jalan, bukan aku. Silakan teman-teman Wahyu 1 ayat 8. Tolong teman-teman, tolong narasumber. Bisa bantu share screen nggak Wahyu 1 ayat 8? Share screen kayaknya bisa nggak ya, coba. Dikasih aja si Nandar buat ini nanggapin, kasih aja biar dia nggak nangis.
Tolong jangan dipotong dulu, nanti begitu selesai baru ditanggapi Bang Nandar. Nah. Lagian begini loh Pak penunggang kuda. Nandar ini kan Nandar ini saya udah share screen, bisa nggak ditampilin? Sudah Wahyu 1 ayat 8 ya, atau sama Wahyu Bisa berapa itu ya? bisa di share screen nggak itu layarnya? Sudah keluar. Bang Duran bisa bantu tunjukin ini Yunaninya? Ya, ini aku kasih Wahyu 19 ayat 13. Oke, Ya, sampai di mana jawabannya kalau dikatakan sudah Yesus selesai. dia memakai jubah yang dicelup di dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Jadi jelas ya, Yesus adalah sang logos itu sendiri yang ada di dalam Tanakh, ya, di dalam perjanjian lama. Bisa kelihatan nggak Pak share screen-ku? Bisa kelihatan. Siapa namanya? Boleh ditanggapi? Boleh ditanggapi? Belum selesai. Sama satu lagi Wahyu 1 ayat 8. Pak share screen saya. Sudah kelihatan Bu Sofi? Kemudian Wahyu 1. Iya, sama Wahyu 1 ayat 8. Tapi kan sudah sangat jelas kok. Kalau nggak jelas ya itu dan begini ya. Biar penanya yang mendakapi Pak Dokter, apakah sesuai? Tunggu sabar aja, nggak usah khawatir. Kita bertanya sesuai dengan apa yang ditanyakan kok, nggak boleh Pak. Tanggapi ya. Yang Tanggapi ya. Saya tanggapi gitu ya. Saya kan bertanya, ini pelan saja saudara. Saya bertanya, di manakah Yesus HaMasyiah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Loh. Harusnya, sebentar, jangan Aku dipotong. Jangan di-mute dipotong, dengarkan saya dulu. Gue liatin, kenapa lu ngomong liatin? Iya, Allah. Tadi gue liatin Wahyu 19 belum selesai Pak penunggang kuda 3. tadi. Ya, udah pindah aja. Kalau kamu mau berdebat dengan saya, hak to hak boleh difasilitasi oleh PIC. Sekarang kamu oke, nanti lah. Tolong nanti Bu teman-teman Sofi jadwalkan juga. saya tolong nanti jadwalkan saya dengan Sofiatul dengan Oke. Sekarang sama bibir monyong. Oke, jadi Pak penunggang kuda ini ke depan kita jadwalkan Bu Sofi dengan Ibu Sofiatul, tolong Pak Nandar. Jadi Ya kita kan? sudah melihat ya. Kita Tolong menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam doktrin Alkitab kita dan tidak boleh menyimpang dari situ. Saya sudah mengatakan ya bahwa doktrin mengenai logos Oke, cukup Bu Sofi. itu ada di dalam Tanakh atau perjanjian lama. Bang Nandar, silakan tanggapi. Tolong jangan dipotong ya, Bang Nandar. Cukup Bu Sofi sudah ditunjukkan Wahyu 19 ayat 13 dan Wahyu 1 ayat 8 sudah sangat jelas. Pak Duran juga sangat jelas tadi menunjukkan bahwa ya, oke Pak Dokter, izinkan Bang Nandar menanggapi, jangan dipotong. Tolong sekali lagi saya silakan Nandar menanggapi jawaban. Kalau memang masih bingung ya silakan silakan itu. Bingung, saya itu justru yakin dengan Islam karena Biblos ya. Lu lah yang bingung. Tolong Bu Sofi. Jangan dipotong lah. Ini kasihan waktu teman-teman saya, guru-guru saya. Gimana sih? Ya, cepat saja Pak Nandar, cepat saja. Oke, cepat saja ya. Bisa dihitung nanti durasinya mungkin paling lama. Itu malah ngomong kemana-mana. Saya kan, Kudusmu di mana sih Ferguson? Iya Allah, aku mau udah gini lanjut aja. Pak Nandar, cepat Pak Nandar, cepat Pak Nandar. Ya, jangan buru-buru juga kali. Jangan begitu caranya Pak Dokter. Kenapa takut pada kebenaran sih? Ya Allah. Bukan, tapi malah justru melama-lamakan. Lama-lamakan apa? Saya mau ngomong Sofiatul maka saya ngomong. Gimana? Ya, Nandar ya, silakan. Nah, saya ngomong ya. Saya akan bertanya saudaraku. Orang lulusan SD pun pasti tahu pertanyaan saya. Di mana Yesus HaMasyiah mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Harusnya rujukannya itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan tentu ada payomer Yesus HaMasyiah. Karena ketika Yesus HaMasyiah berkata itu ada imbuhan atau keterangan ya. Yesus menjawab, kemudian Yesus berkata, ada tidak pernyataan tersebut. Nyatanya memang tidak pernah ada. Nah, adapun wahyu, dengarkan, jangan di share screen dong. Nah, sedangkan di dalam kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus, saudara. Wahyu itu adalah kitab yang dikarang, yang ditulis oleh si Yohanes di Pulau Patmos. Jadi tidak bisa jadi rujukan. Yang saya tanyakan adalah perkataan Yesus. Ingat loh ya, perkataan Yesus bukan karangan,
bukan kitab tulisan yang dikatakan Tuhan. Ini sebagai dalam agama undang pasuk stayim, pasuk. Tolong tidak ada penjelasan ya Pak Nandar ya, karena ini bukan kitab kamu ya. Lah, Pak, tadi ini bahaya loh Pak Penunggang Kuda kalau dilanjutin Pak Penunggang Kuda. Lah, suruh nanggapin. Bukan tanggapannya bukan menjelaskan begitu caranya. Tadi sudah saya ingatkan di awal. Saya sudah diingatkan di awal, ini bahaya buat kamu kalau seperti ini. Kok bahaya? Ini diskusi kok. Udah Pak Penunggang Kuda. Oke, silakan dilanjut. Kalau jawabannya sudah jelas seperti ini, ya sudah silakan. Ini kalau memang masih bingung atau masih gimana, silakan disimpan sendiri. Saya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup Bu Sofi. Sedikit mengenai Cukup. Dikatakan inilah wahyu Yesus, ya. Revelation atau penyingkapan mengenai Yesus. Sekarang aku tanya Sofiatul, kitab Wahyu itu ditulis oleh siapa? Dikarang oleh siapa? Kitab kita, ya lihat nih, Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya penyingkapan siapa itu Yesus. Ilahiannya, ya. Di dalam Injil itu bicara mengenai biografi Yesus ketika menjadi manusia. Tapi kitab Wahyu ini melihat dari atas, ya. Melihat dari ilahnya. Makanya kamu kalau nggak belajar, kamu tanya aja, nggak usah menyimpulkan. Kurang literasi. Oke, cukup. Bu Sofi. Cukup ya. Cukup. Cukup. Jangan terguncang. Sebentar. Gue tidak akan pernah sperma keluar dari tulang dada. Gue sudah mengatakan selama sperma tidak keluar dari tulang dada saya, ya. Cukup ya. Terguncang untuk itu. Dengarkan ya. Cukup Bu Sofi. Sebentar Pak. Bahwa iman Kristen itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, cukup Bu Sofi. Kita ke penanya berikutnya. Lukas, Yohanes. Iman Kristen itu terjalin dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Itu kitab kita. Ya, cukup apa yang Bu Sofi sudah jelas. Iman kita, kitab kita bukan hanya kitab tertentu ya, dan itu memang jelas. Kalau memang ada yang belum jelas bagi dengerin saya Pak Pengguna. Bagi narasumber Kristen ini menjawab cukup jelas. Tapi kalau bagi penanya Islam, makanya saya bertanya apa yang jelas, yang dijawabnya itu apa yang jelas? Kan sudah jelas Pak, di Wahyu 1 ayat 8 dikatakan ya. Saya bacakan ya. Akulah Alfa dan Omega, firman Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, kalau ditanya, dokter, ya cukup ya. Ini sudah jelas begini. Kalau memang masih tidak jelas, ini kalau kita kesini terus nanti nggak akan ada selesainya Pak, nggak akan kemana-mana Pak. Begini Pak Dokter, makanya Pak Dokter mohon maaf ya, jangan selalu bilang jelas. Sedangkan Bapak ditanya apa yang jelas, Anda tidak bisa jelaskan apa yang jelas. Itu sudah saya blok Pak di layar Pak. Dokter. Halo, ya. Dokter. Tolong Pak kalau bisa Pak. Tolong bukain. Tolong bukain Kejadian 15. Ya, itu Pak Duren. Ya. Kejadian 15 tolong bukain Pak Dokter. Firman menjadi manusia kan? Dia kan nanya kan? Dia yang tidak ada tuh di dalam Tanak ya. Silakan dia buka Sefaria, silakan dia buka terjemahan apapun, bahkan teks aslinya pun. Gua tantang lo malam ini Nandar, lo buka, lo bacain. Ayat berapa Pak? Kejadian 15. Ayat 1 baca. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penampakan. Boleh saya buka mic? Suruh dia baca. Ya. Suruh dia buka baca. Tunggu dulu, Bang Nandar. Tolong resen Bang Nandar biar kita kapan lihat Bang Nandar. Tolong resen biar di atas terus. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Saya minta tolong kepada Pak Dokter. Kita biarkan aja Bang Nandar dengan Pak Duren ini bagus kok kalau mereka berdua ini. Pak Duren aja yang jadi narasumber ini. Jelas cara menjawabnya. Silakan Pak Duren yang Pak Nandar. Itu tolong di ini dulu dong, dihilangin dulu ini, nggak kelihatan wajahnya. Nggak usah Pak, kan yang penting datanya Pak. Kenapa harus wajah Bapak sih? Ini kan kita ngomongin data, biar penonton di YouTube. Dengerin saya moderatornya Pak. Dengerin saya moderatornya. Nandar, kamu tunjukkan agamamu benar ya.
Ya, coba itu Tolong Pak Kuda, jangan memprotes begini Pak Kuda. Ini kan ayat kita bentangkan. Pak Dokter, kan tadi Pak Duren ngomong kasih kesempatan ke Pak Nandar untuk menunjukkan separia dan lain-lain. Pak Dokter jangan framing agak benar. Yang benar yang mana? Kalau Anda memang benar, jangan takut Suruh lah. dokter, biarin, suruh dia baca di dalam teks Ibraninya siapa yang datang dalam penampakan itu. Jangan khawatir Pak Dokter, ini bagus kok Pak Duren ini sebagai narasumber ini. Pak Duren aja lah narasumber. Suruh Tolong dia di- baca, ya. Suruh dia baca di dalam teks originalnya Ibraninya siapa yang datang. Ustadz Verkuran boleh saya ya, Jafar tambahkan? Elohim atau Memra Elohim. Ustadz Verkuran boleh saya tambahkan? Iya. Ntar satu-satu Ya. dulu teman-teman, satu-satu dulu teman-teman, satu-satu dulu. Tolonglah pakai bahasa-bahasa. yang Silakan, bagus. Malik. Pak Malik, bahasanya juga dipakai yang benar dong. Siap, Kita ini orang Kristen loh kita ini. siap. Laksanakan. Ya Suruh silakan. dia baca. Ya, suruh dia baca bahasa Ibraninya. Gue pengen lihat bahasa Ibrani dia seperti apa. Gue nggak bisa bahasa Ibrani. Gue pengen denger dia ngomong bahasa Ibrani seperti apa. Silakan Pak baca. Nandar dibaca bahasa Ibraninya. Iya, oke, saya bacakan ya. Tolong sebentar. Itu kehalangan ada notifikasi. Keatasin sedikit, bisa nggak? Atau saya yang share screen? Nah, keatasin sedikit. Ahar hadebarim haele hayah dabar Adonai. Ini terjemahannya sudah salah. Nah, ya kan? Di sini apa? Coba Anda apa namanya komparasi ya. Ahar hadebarim haele hayah. Aduh. Dipindah-pindah sih. Terjemahannya salah. Terjemahannya salah. Oh, jangan Itu dipindah-pindah. Sefaria Saya loh. dulu. Biar bisa Iya, dibaca. dengarkan saya dulu. Iya. Terjemahannya salah. Itu Sefaria loh. Itu Lo lebih coba Yahudi daripada ini orang aja. Yahudi. Kita mengacu ke dalam bahasa Ibraninya. Itu Ibrani. Coba Anda Emang lo kira terjemahannya itu apa apa? itu? Ya, terjemahannya apa coba di situ? Terjemahannya Terjemahannya apa? apa itu? Coba. Ya. Arah debatin HL hay. Hanya harus diparsi kalau bahasa Ada. Ibrani. Firman Allah. Firman Dia kamu ke dalam dengarkan saya dengan saya di mana
kita dong. Yang penting jawab dari Alkitab, bukan jawab dari buku kuliah. Iya. Ini kan tanggapan Udah dia. cukup ya teman-teman kalau kayak begini. Ini bukan Asal- bertanya jadinya. Saya pikir tadi itu kita bertanya baik-baik, kemudian nggak bertanya sih. Pak Dokter. iya setelah Mereka nggak dijawab bertanya. ya sudah kita serahkan kepada penonton kan begitu Pak Kuda biasanya kita kan bukan terus Iya. di Karena bukan terus memang Nandar tolong tahu. Bu Sofi, tidak tolong Bu Sofi, secara tolong Bu Sofi. Tolong Bu Sofi, biarkan saya ngomong dulu ya dengan Pak Kuda ya. Gini Pak Kuda, kan biasanya kita kan enak kan. Kalau kita debat kan kita berkali-kali kita debat dengan timnya Pak Penunggang Kuda ya kan. Biasanya ketika tanya jawab itu ya langsung ya sudah ini kita serahkan kepada penonton. Bukan begini caranya, yang seperti yang biasa kita lakukan kan nggak begini, gitu loh Pak Penunggang Kuda. Supaya kita ke depan ini terus bisa berelasi seperti ini. Jangan sampai kemudian karena ada yang begini ngeyel begini, terus kemudian kita jadi komunikasi kita jadi aneh nanti ke depannya. Gitu loh. Kalau saya Seperti bilang biasanya lanjut kita aja pertanyaan yang lain. ya, yang lain aja Pak. Kita serahkan kepada penonton aja. Bagaimana penonton menilai gitu Pak. Seperti biasanya Pak Penunggang Kuda. Boleh saya bicara dulu 1 menit ya untuk Iya. jadi begini Pak Dokter. Jadi kita sepakati bahwa satu penanya menyelesaikan 1 poin. Tadi saya sudah hitung-hitungan sebenarnya bahwa karena 2 jam itu kan saya pikir 2 jam berarti kan 120 menit. Ya. Saya 1 penanya itu saya sudah siapkan paling maksimal 8 penanya. Karena saya sudah pikir anggaplah 1 penanya 10 menit karena Nah ini mau 1 jam belum kelar kok. karena ada Tunggu dulu Pak Malik, tunggu dulu Pak Malik. ini gimana nih? Saya harus dengarkan yang mana nih? Tolong. Tunggu dulu Pak Malik. Biarkan saya dengan Pak Kuda dulu Pak Malik. Tolong saya dengan Pak Dokter dulu. Jadi tadi kan bahwa 1 poin diselesaikan. Jadi hitungan kami. Waduh, kenapa? Sorry. Saya mute all, sorry Pak Penunggang Kuda. Silakan dilanjut, diulang. Saya sudah panjang lebar. Sorry. Oke, jadi begini aja langsung pada poinnya kan lah Bang Nandar akan dipotong. Ini kesempatan terakhir Nandar biar nanti yang lain Gini aja Pak. Udah, Wi, tadi Gini udah. aja Pak Awi, kan sudah berkali. Gini aja kita penonton. Biasa aja Pak. Seperti biasa kan apa kita Pak? Biasa, biarkan Pak Nandar sekali lagi 1 menit aja. Sudah Pak Awi, sudah tadi berkali-kali. Khawatir, dia akan menyampaikan yang benar kok. Sekali tidak perlu khawatir lah. Enggak, dia akan Sebentar, nah begini nantinya begini jadinya sebentar ya. Nanti kalau Pak Nandar gitu, nanti teman-teman narasumber Kristen akan memberikan tanggapan lagi. Begitu Pak, udahlah. Kita kan udah kenal gitu loh Pak Awi. Kita udah biasa melakukan ini kan. Gini, saya tadi ini datang ke sini, saya yakin dan merasa bahwa teman-teman di sini siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan segala sesuatunya kan. Temanya kan bebas Pak. Iya. Ya kan? Jadi biar Bang Nandar tidak bernapasnya. Perlu kasih kesempatan dia menanggapi terakhir. Terserah kalau narasumber Kristen menanggapi lagi nggak apa-apa. Waduh, jangan gitu, nanti nggak selesai. Gini, karena saya moderator ya, saya yang putuskan ya. Ini sudah selesai tema yang ini. Tadi sudah dijawab dan sudah disanggah juga oleh Pak Nandar. Kalaupun terjadi mungkin kurang puas atau bagaimana, kita serahkan kepada viewer. Silakan viewer yang menilai. Itu seperti kita Pak Awi, biar kita juga sama-sama enak kan, relasi kita ke depan. Paham. Silakan ke penanya yang lain, diaturkan. Saya tidak akan mengalih ke penanya yang lain sebelum Bang Nandar selesai dulu dengan poinnya. Silakan Bang Nandar berikan komentar terakhirnya. Saya tidak akan pindah ke yang lain. Itu aja, karena dia harus selesaikan Udah juga. kasih Dok 1 menit nih, 1 menit kasih 1 menit. Ya 1 menit, narasumber Kristen tolong diam dulu ya. Kita kasih waktu Nandar 1 menit. Jangan dipotong. 1 menit Nandar ya. Silakan Pak Nandar. Ya, jadi teman-teman sebetulnya untuk menjawab pertanyaan ini cukup dengan waktu 5 menit, 10 menit kalau mereka jujur. Kenapa? Inilah karena ketidakjujuran termakan oleh dogma. Tidak ada. Tolong jangan begini ya. Tolong jangan ngata-ngatain orang begitu loh, Nandar. Kamu itu. Ya Nandar, kamu kena loh. Pak Awi, ini kok ngata-ngatain orang, Pak Awi. Kamu sudah menyimpulkan ya, kamu kena loh Nandar. Benar, Pak. Kamu kena nih Nandar. Ya, kamu sudah menyimpulkan Alkitab kami. Kalau apa yang disampaikannya tidak sesuai, silakan di nanti nggak selesai loh gini ini Pak Penunggang Kuda. Kan kita biasanya gini Pak Penunggang Kuda, kita kan biasanya tanpa ada Pak Nandar ini kan enak kita diskusi ya. Biasanya kan begitu. Begini Pak, akan enak aja asal dijawab dan dibiarkan dia bicara selesai. Setelah itu dia selesai. Tapi jangan ngata-ngatain orang gitu loh Pak Nandar, Pak Penunggang Kuda. Ya di mana dia ngata-ngatain?
Ya tadi ditipu, dimakan oleh dogma tadi apa? Tadi. Bahasa yang lain, Bang Nandar, di bahasa yang lain. Iya, tolong tunjukkan bahwa Islam ini agama yang tidak salah gitu loh. Memang tidak salah. Kami tidak pernah merasa. Udah lanjut Awe, 1 menit nih, belum. Tanya Hans Nandar kasih 1 menit. Jangan dipotong menit, kalau dipotong terus tidak akan selesai nih. Kenapa harus takut kepada kebenaran? Silakan Bang Nandar. Takut sama lu. Udah. Bukan Tolong. Biar. Silakan Pak Nandar sampaikan kebingungannya dalam waktu 1 menit. Oke. Iya. Ini di mute semua gimana bisa Sebentar, sorry, mute all tadi. Tolong teman-teman Kristen juga tidak buka mute ya. Kita dengerin Nandar 1 menit. Nandar mana namanya nih? Mau saya unmute nih. Yang mana namanya? Udah Ini yang saya bikin. Udah. Ini yang Oke, udah. Mohon maaf ya teman-teman. Sebetulnya saya tadi bertanya dengan pertanyaan yang simpel dan mudah. Di manakah Yeshua HaMashiach secara langsung di dalam Injil mengatakan Payomer Yeshua HaMashiach Anochi Hadabar atau Anochi Hamilah. Nyatanya teman-teman ini malah lari ke kitab Kejadian, lari ke kitab Wahyu. Kalau teman-teman jujur, memang tidak ada. Jawabannya sebenarnya tidak ada. Udah selesai. Mungkin hanya butuh waktu 5 atau 10 menit selesai. Tetapi malah ke kitab Wahyu, Anochi Haderek VHMet VHyin. Sebetulnya Yeshua HaMashiach memang tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Beres itu jawabannya. Sekali lagi, Yeshua HaMashiach di dalam Gospel Matius, Gospel Markus, Lukas, dan Yohanes tidak pernah sekali-kali mengatakan Anochi Hadabar, Anochi Hamil. cukup ya. Oke, udah, 1 menit cukup. Saya kasih Pak Duran tanggapan 1 menit. Pak Duran saja 1 menit. Silakan Pak Duran. Oke, ya. Saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi nih sama makhluk yang satu ini nih ya. Tadi kita udah kasih jawaban Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran. Lalu dikonfirmasi di Yohanes 17 ayat 17 bahwa kebenaran itu adalah firman. Di situ kan udah jelas. Di situ kan udah bacaan aletheia hologos. Hologos loh. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Dia mau memaksakan jawaban dia. Kita nggak bisa jawab. Kejadian 15 dikasih lagi. Saya suruh gimana bahasa aslinya. Dia nggak bisa jawab. Hanya muter sini, muter sana. Udah jelas. Dafar Yahweh. Mau apa lagi? Dafar Yahweh datang dalam suatu penampakan. Oke, selesai. Cukup Pak Duran. Oke, terima kasih ya. Begini. Sebelum sampai ke Bang Alwan sebentar yang bertanya ke sisi berikutnya, saya harap teman-teman narasumber Kristen benar-benar siap ya. Pastikan teman-teman Kristen di sini siap untuk bertanya sesuai dengan aturannya bahwa kami bertanya, Anda menjawab. Awi, mic-nya kresek-kresek, Wi. Kresek. Oke, itu Pak Awi, kita setuju nggak kalau kita pakai timer? Timer lah. Cukup ruwet kalau nggak pakai timer. 55 aja, 55. Tidak usah pakai timer, kita langsung aja satu pertanyaan, berikanlah kesempatan untuk menanggapi. Kan begitu tadi polanya kan? Iya. Nggak siap itu Anda, pasukan Anda nggak siap, Awi. Maksudnya dibatasi waktu, Wi. Tetap 2 jam, Wi. Anda Awi, bertanya, Pak Awi, speakernya, tapi Anda mic-nya sendiri yang menjawab. Bukan saya. Saya 5 menit. Pasukan Anda bertanya, Alwan, tapi Alwan, Anda Alwan. sendiri yang mau Alwan TV, menjawab. mic-nya. Alwan, Wi, Pak Alwan, maksudnya tolong 5 mic-nya. menit kita menjawab, Wi. 5 menit bertanya, nanti kan ada sanggahan-sanggahan gitu. Ntar sistem catur aja, tetap 2 jam. Ya, sistem catur saya pikir. Biar teratur Yang gitu loh. nggak siap itu Anda semua yang nggak siap. Ketika diberi jawaban, Anda tidak mampu mencerna jawaban. Sebenarnya begini. Oke, kita closing tadi pertanyaan dari Bang Nandar. Biarlah pemirsa yang menilai ya mengenai pertanyaan. Biarlah pemirsa yang itu cukup. Nah, Kita pakai gitu, timer Wi. ya. Timer aja 5 menit, Pak Dokter. Siapa Oke, yang kita pakai nih? timer. Gua. Saya buka partisipan dulu karena tolong bukakan mic-nya partisipan kami ini karena kalau Itu pakai timer Awan lagi, beresek-beresek, apa yang kita Wi. sampaikan. Pak Alwan tadi suaranya kemeresek, Pak. Enggak, karena begini kan, tadi kan kita kesepakatan bahwa 2 jam itu Muslim bertanya, Kristen menjawab.
Iya, tanpa tapi batas. dibatasi waktu, Wi. Maksudnya Ya, kayak nanti, tadi Pak. tuh jadi loss, jadinya 5 menit. Saya Biar kan kuotanya tadi sudah 8 bilang, pertanyaan bisa sebenarnya capek begini, kamu. sebenarnya partisipan kami itu sudah kami batasi maksimal 15 menit atau 10 menit satu orang. Cuma karena tadi Ibu Sofiatul menjawab panjang terlalu lebar kali tinggi sehingga saya harus bilang ini Makanya nanti kita batasi 5 Saya menit. seorang pengajar, Wi. Pak. Makanya kita batasi 5 Kalau menit, kita Wi. menjelaskan doktrin. Tolong jangan ditangkapin dulu. Ini kita kasih timer, Pak Kuda. Kita kesimpulan kita kasih timer dulu ya. Kalau timer sistem catur begitu tidak bisa, tidak akan maksimal kami bertanya, Pak. Tidak akan maksimal kami bertanya kalau sistem catur begitu. Begini saja kita ambil jalan tengah. Satu partisipan sekali bertanya, tolong dijawab, boleh menanggapi 2-3 kali, selesai begitu aja sudah. Begitu. Yang mendekati siapa? Kita juga mengantisipasi begini, Pak. Udah Mengantisipasi. langsung aja pertanyaan kedua, Pak. Langsung aja pertanyaan kedua. Apa pertanyaannya? Bang Alwan, silakan. Mana Alwan? Alwan TV. Beresek masih, Pak Alwan. Tolong Ustadz Alwan TV tolong dibagi headsetnya. Biar sampaikan apa. Kalau perlu nggak usah pakai headset sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear tanya ya. Iya, Pak. Suaranya meresek, Pak. Harapan saya juga dijawab, saya tanya singkat, harapan saya dijawab singkat juga, jangan terlalu panjang lebar karena saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang Bilaam itu, yang ngobrol sama keledai, yang saya lihat keledainya pintar juga. Boleh tanya buat teman-teman Kristen, itu keledai jenis apa ya? Cukup. Yang pasti Ya, bukan silakan. keledai yang ngobrol dengan Muhammad, Pak. Karena Muhammad juga keledainya bisa ngomong. Namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur. Kalau Anda tidak bisa menjawab, bukan begitu cara menjawabnya. Keledainya namanya Yafur. Keledainya namanya Yafur dan dia biasa ditunggangi oleh nabi-nabi termasuk Nabi Bileam. Dan keledainya memang bisa bicara, namanya Yafur. Oke, lanjut, Alwan. Lanjut, pertanyaan lain. Next, pertanyaan kamu apa lagi? Cepat. Jenis apa? Keledai jenis apa? Bukan namanya, sorry, maaf. Keledainya yang pasti bukan jenis bagal, dia jenis ras asli. Kan Allahmu di dalam Quran menyatakan bagal diciptakan, itu keliru. Bagal itu nggak diciptakan. Yang pasti si Yafur ini, yang pasti bagal itu nggak diciptakan. Bagal itu perkawinan antara kuda dengan keledai, dan itu adalah salah satu kekeliruan di dalam Quranmu. Yang pasti si Yafur, keledai yang bisa ngomong ini adalah ras asli dan bukan bagal. Oke, Yafur, Alwan. Next, pertanyaan Yafur. ketiga. Next, pertanyaan ketiga. Anda ini tidak siap loh. Maaf, jangan dulu Bang Alwan. Mereka ini nggak siap untuk ditanya. Next, pertanyaan ketiga. Silakan. Ini perasaan Sudah jawab kalau ya. training dulu. Jenisnya adalah ras asli keledai. Tidak usah Sebentar, bertanya. sudah dijelaskan, Pak Bagal, Awi. ya, bukan percampuran antara kuda dan keledai. Silakan. Next, pertanyaan ketiga apa? Dijawab apa, ditanya apa, jawabnya apa. Itu Udah, udah Wi, dijawab. lanjut, Alwan. Kamu yang nggak terima training Alwan. dulu. Ya, Ini memang kan kalau masih IQ-nya beresek, 87 ke bawah memang nggak bisa nangkap jawaban saya. Teman-teman Kristen juga jangan ini ya. Kamu yang ketiga apa? Bang Alwan, silakan. Jangan Bang serang Alwan. pribadi ya. Silakan Pak Alwan. Kalau rasa tidak sesuai atau kita tidak usah bertanya lagi lah. Ini yang dialog kayak si Awi kayaknya, bukan Alwan, Awi kayaknya. Udah Malik, biar diam aja. Ada moderator kita kan. Tunggu Pak Malik. Ya, Alwan, silakan. Tadi saya tangkap tadi itu jenis keledai asli ya. Jadi keledai biasa, tapi dia pandai ngomong gitu ya. Tuh, kayak kamu. Iya. Saya lanjut soal berikutnya. Oke. Jadi kemudian Bilaam ini dia diperintah oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa dia sudah melakukan perintah Tuhan, lalu kenapa dia yang dimurkai? Di dalam Bilaam 20. Mana Nggak terlalu coba? jelas, Ayatnya suaranya nggak tampilkan terlalu dulu. jelas. Ya, itu internetmu daif tuh. Internetmu daif. Halo. Jelas? Ya, jelas. Masih di soal Bilaam yang tadi. Bilaam itu di dalam, nanti Anda yang punya kitab suci pasti Anda lebih tahu lah ya. Bilangan 22 itu dari 20 sampai 22, nomor 20 sampai 22, Tuhan memerintahkan Bilaam pada malam itu. Ada perintahnya. Yang agak saya heran, dan ini saya tanyakan, nanti kalau saya salah, apa malah Tuhan malah marah setelah Bilaam melakukan perintahnya itu. Cukup jelas Tampilkan dengar. ayatnya, Pak. Bilangan 22 tampilkan. Kita baca penuh.
Ya Pak Dokter, bilangan 22. Aduh, tolong yang punya PC ya, dibantu. Nggak ada. Biar saya aja. Ya Anda baca aja di Biblos Anda kalau memang daripada waktunya ini. Bilangan 22 ayat berapa, Pak Alwan? Bilangan 22, nomor 20 sampai 22 lah. Itu singkatnya aja sih. Kayaknya bisa ditangkap dari situ. Udah kelihatan ya. Oke, saya baca ya. Lalu datanglah Elohim, bla 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 bla, pergilah mereka. Itu tertutup, sorry, Pak. Siapa punya? Geser aja, Pak. Geser itu bisa digeser. Kok bisa digeser ya? Sorry. Bisa digeser kalau di HP. Geser ke bawah. Elohim kepada Bileam berkata kepada orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah. Jadi di sini Tuhan memerintahkan Bileam untuk pergi bersama mereka. Di 21-nya, bangunlah Bileam pada pagi hari itu memasang pelana, lalu pergilah ia bersama para pemuka Moab. 22, maka bangkitlah murka Elohim karena ia pergi. Pertanyaan, Bileam hanya mengikuti perintah Tuhan untuk dia pergi, kenapa Tuhan mesti murka kepada dia? Oke. Anda baca gak di awalnya? Bileam. Di awalnya tadi, dari 22. Ya. 10 sampai Narasi pertama, Bileam itu sudah diperingatkan untuk tidak pergi. Tetapi Bileam tertarik akan harta. Baca dong narasinya. Benar gak? Lalu Tuhan bilang, ya udah, lu pergi. Tetapi dia murka. Karena Bileam menentang perintah dia yang pertama. Ya, tapi perintah Tuhan yang kedua kan suruh dia pergi. Perintah dia yang kedua suruh pergi. Di ayat 20 itu perintah atau semacam sindiran? Kamu pergi aja gitu. Iya, lihat dong. Itu perintah atau semacam sindiran? Itu ya yang udah, membuat kalau murka kamu Allah. pergi aja gitu loh. Nah, silakan. Pergilah menjadi perintah Tuhan. yang awal, gitu. ya, narasinya adalah perintah tidak mengizinkan Bileam pergi, tetapi Bileam tertarik hatinya kepada harta. Lihat dong, dia dijanjikan kan? Jadi benar nggak? Dia sama satu, keledai itu bicara, dia dibuka oleh malaikat Allah, malak Yahweh. Iya. Sebentar ini narasi 20 ini sangat. Ini ada saya masih beberapa pertanyaan. Jadi Pak, suaranya kok nggak seberapa jelas ya Pak, suaranya Pak Alwan. Oke. Awan suaranya jelek, Wan. Kamu suaranya Nggak jelek. jelas. Dicabut aja Pak, headsetnya coba Pak. Nggak dengar saya. Coba Bang Alwan, suaranya tolong di headsetnya tolong diperbaiki dulu. Di headset dulu ya. Ya. Yang lain dulu aja. Ini dia nggak Oke, bagus suaranya. ya sebentar lagi bakal ada. Iklan. Kalau gitu berikutnya saya cerita baik. Iklan. Jadi sama ini satu begini. lagi ya. Iklan. Ya. Oke, iklan dulu Pak. Enggak usah dulu sebentar. Gimana Bang Supaya Alwan? lebih rileks kita Pak Nungan Kuda, iklan dulu. Ya udah, Sambil nunggu. sekali Silakan. berapa menit. Sebelum masuk di iklan, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen di sini ya, kalau memang ada lagi yang pakai nama Nandar ini itu tolonglah, kalau memang tidak bisa dijawab, jangan menyampaikan begitu kepada kami menjawab. Ada hubungannya Pak. Ada nama memakai nama Nandar Goblok. Siapa itu? Nama ini siapa? Serinim nama ini siapa? Rinem Pak Dokter. Tolonglah, jangan pakai nama-nama begitulah. Ini dari Rinem aja Pak Dokter. Rinem. Aduh. Tolong jangan. Oke, saya Rinem. Teman-teman Kristen, tolong ya, kita ini anak-anak Tuhan ya. Dokter, ini dokter sebentar ya. Narasi Bileam ini penting. Kenapa penting? Dia pergi karena dia ingin mengutuk bangsa Israel. Tetapi akhirnya Tuhan merubah kutuk daripada Bileam itu menjadi berkat. Bileam itu akhirnya memberkati Israel.
Tetapi akhirnya dia jatuh juga karena dia membuat orang Israel Kalau begini suara saya jelas berzina, Kak? Kalau begini. bersundal. Iya, jelas. Oke. Ya, lanjut. Sebentar, Iya. Pak Duran, sebentar ya. Saya ingatkan teman-teman siapapun itu yang pakai nama-nama aneh-aneh, nanti saya kick ya. Teman-teman Kristen, tolong kita tunjukkan bahwa kita ini orang Kristen gitu ya. Silakan Pak Duran. Iya, saya pikir sangat jelas di 20 itu, di nomor 20. Jadi kita ini kan cerita itu berlanjut. Di nomor 20 Tuhan lalu memerintahkan dia untuk pergi. Tuhan tidak bilang kalau kamu pergi awas ya. Itu tidak ada narasi begitu. Tuhan suruh dia pergi dan dia ngikuti apa kata Tuhan dan Tuhan murka gitu. Orang bisa berpikir tahu kemudian Anda tahu nggak Bileam pergi Tolong karena jangan apa? dipotong dulu, biar selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Oke? Ya. Dari narasi itu kita bisa tangkap Tuhan memerintahkan Bileam yang kedua kalinya, misalnya kalau itu menurut Anda yang pertama beda, Tuhan memerintahkan yang kedua kalinya Bileam untuk pergi. Dan di situ narasinya jelas, pergilah bersama mereka, itu perintah itu. Pergilah itu kata perintah, pergilah bersama mereka, ya, dan Bileam mengikuti itu dan Tuhan murka. Kalau misalnya Tuhan tidak berkenan, harusnya Tuhan jangan suruh, sehingga orang tidak salah tangkap paham gitu, itu maksud saya. Satu, saya udah katakan perintah awal itu adalah tidak pergi, tetapi Bileam tertarik oleh hadiah-hadiah. Ya, Bileam pergi, Anda tahu dia mau ngapain? Dia akan mengutuki bangsa Israel. Anda baca narasinya terus sampai ke bawah sampai pasal 23. Nanti Anda akan ketemu lagi bahwa Bileam itu membuat orang-orang Israel itu bersundal dengan kawin silang dengan para penyembah berhala. Jadi Alkitab itu bukan seperti kitab suci Anda yang hanya bisa menceritakan ayat 1, ayat 2, stop, loncat ke sini, loncat ke sana. Enggak. Alkitab itu narasinya penuh. Kalau Anda cuma baca satu ayat, satu perikop, satu itu, Anda nggak bakal ketemu. Nah ini ntar Poinnya diulang apa? lagi nih pertanyaannya nih. Diulang lagi nih, lihat nih. Iya. Ya, oke ya. Ayo, ulang lagi Alwan. Tunggu si Malik itu banyak bicara. Kamu keilmuan bukan tidak cukup untuk menjawab. Ya udah diem aja, bukan moderator Malik, udah biar. Udah Malik, Halo. stop. Saran saya Malik tidak saya ikut bicara. Iya. Satu lagi ya. Ya udah, oke. Satu lagi. Saya bertanya, Bileam itu bukan nabi dari bangsa Israel. Dia nabi dari luar Israel. Ini orang Majus ini. Itu salah satu orang itu yang Anda harus tahu. Saya di akan arkeologinya kita temukan ini. Di sini. Oke. Ini waktu kalian untuk bertanya, saya harus hormati itu ya, untuk menjawab, maaf. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti dikira saya bertanya ulang-ulang ya. Debat kita sampai pagi nanti. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika Musa misalnya menghabisi berapa? Bisa dibukakan bilangan 25 nomor 9. Inti pertanyaannya apa? Sudah, tidak usah di Malik, tolonglah. Jangan dulu terlalu banyak bicara. Takut. Bukan takut, Anda tidak bisa menjawab apa-apa. Iya, maksud saya jangan terlalu cerewet juga kalau jadi laki-laki gitu. Ya, oke. Tuh, kamu punya handphone nggak enak banget itu. Headsetnya gemuruh lagi Pak Alwan. Bukan punya tadi saya sudah ini, enak. Bukan Bang Alwan tidak terlihat kok. Bukan Bang Alwan itu, bukan. Sudah dibuka 25 nomor 9. Oke. Sudah, Pak. Saya mau konfirmasi ke teman-teman, ini jumlah yang benar ya, 24.000 orang ya. Semua yang di dalam Alkitab itu benar, Pak. Iya, saya konfirmasi aja, nggak usah ini. Benar nggak? Benar apa tidak itu 24.000? Loh, Kalau saya sudah benar, mengatakan semua yang di dalam Alkitab itu betul. Iya. Terima Cukup kasih. Oke. Tapi sepertinya Paulus kayaknya salah ngutip apa gimana ini? Bisa dibuka di dalam 1 Korintus 10 ayat nomor 8. Gue tahu ini. Ya, di sini Paulus mengutipnya 23.000 orang. Bisa mohon dijelaskan kenapa bisa salah Simpel aja itu. Yang nulis aja beda kok. Kamu tahu nggak kita bilang itu yang nulis siapa? Oke. Banyak penulisnya. Oke. Kita tidak perlu tahu itu. Katanya penulisnya beda, Pak.
Itu aja Bukan alasannya. kayak kitab kamu, satu kitab yang Tidak tulis usah satu orang yang kalau kita kontradiksi. menjawab apa-apa, tidak usah menyeberang ke sebelah. Anda kan di sini Silakan langsung dijawab saja gitu. Dijawab Kan saya ini aja. punya niat tulus Ya, untuk sekarang bertanya. 1 Korintus 10 Nggak ya. usah tanya balik ke saya ya. Sekarang 1 Korintus 10 ini merujuk kemana dulu? Hah? Iya, silakan diterangkan. Saya Ya, bertanya. terangkan Tugas aja. saya bertanya. Kalau bisa, aduh, gimana Penunggang sih? kuda tolong kita ikut ya, Pak Awi Ya, tolong ya. nggak apa-apa, Tugas saya saya minta kan. bertanya, tolong jangan balik tanya ke saya. Ya. Silakan langsung dijawab aja. Ya, jadi sudah jelas ya. Kalau 1 Korintus 10 berbeda narasinya, itu wajar aja. Ya, kita tidak masalah dengan hal seperti ini, apalagi hanya perbedaan jumlah seperti itu. Itu nggak berpengaruh terhadap doktrin sama sekali. Beda 1000 enggak apa-apa ya? Dari tempatmu beda berapa tahun aja nggak apa-apa kok. Beda berapa masa coba? Berapa ribu tahun penciptaan Kali manusia? tidak bisa menjawab, konteksnya tidak yang usah di sini. begitu caranya. Konteksnya yang di sini. Jangan dulu yang kemana-mana. Jangan maksudnya. kemana-mana. Saya bertanya, Kalau jadi 1000 itu nggak apa-apa ya? Beda 1000, 24.000 dengan 23.000. Nggak masalah, nggak beda 1000 masalah. Alkitab kita Nggak tidak masalah, turun nggak dari masalah. langit ke-7 ke langit pertama, Iya, dan ya, kita tidak oke, menyatakan tidak ada oke, varian oke. Alkitab ya. Alkitab kita tidak menyatakan didiktekan oleh Jibril kata per kata. Oke. Oke, saya Lanjut kasih ke teman bawah. saya yang lain, banyak Oke. antri. Banyak antri, Pak. Ini cukup dari situ. Dari Teman-teman saya, Kristen lanjut. cukup jawabannya atau Terima ada kasih. tambahan lain? Terima kasih Bang Alwan. Saran saya mungkin yang jadi narasumber ini nanti Pak Duran, Pak Kasih Sejati itu loh. Kalau Ibu Sofiatul ini cara menjawabnya, aduh, tidak memenuhi standar Ya kriteria itu nanti manusia. dibicarakan Tanya. teknis Kenapa saja gue kalau dipanggil? Sebentar sebentar Pak, Kenapa ada tambahan gue lagi dipanggil dari kalau gue nggak memenuhi standar? dari Pak Nggak Duran. usah ngomong kayak gitu penunggang Coba kuda. Pak Kasih Sejati loh dibuka baiknya, bagus cara menjawabnya kalau Pak Kasih Sejati itu. Pak Erben, tolonglah itu jadikan narasumber biar tercerahkan loh pemirsa di ya YouTube itu nanti dibicarakan secara teknik. Tolong Kamu Pak Awi. sama Bu Sofiatul takut banget kayaknya. Oke, lanjut Awi, penanya berikut. Silakan dibuka mic-nya Uni Ripah, silakan. Oke, udah boleh saya? Silakan. Oh iya, sorry. Saya harap 3 menit. Ya, walaupun tadi satu pertanyaan membutuhkan waktu 1,5 jam sepertinya kurang lebih ya. Aduh, satu pertanyaan aja. Ya udah, banyak lagi yang jawab. Mak. Oke. Pertanyaan saya simpel banget. Tolong dibuka dong ayat tentang Mikal. 1 Samuel 14:49 dong, Bang Kesar. Ya tunggu ya Bu. Oke. Tunggu. 1 Samuel 14:49. Oke, 14 ayat 49. Dah, tuh Bu. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisue. Nama kedua anak perempuannya Merab, dan anak lebih tua Mikal. Berarti Saul punya anak 2 ya, Pak? Ya, benar ya? Nah, coba buka 2 Samuel 6:23. 2 Samuel 6:23. Pasal 6 ayat 23. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Maka Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Nah, ini ya penegasan dari kitab suci yang tidak akan pernah salah kata Sofiatul tadi. Nah, sekarang coba dibuka 2 Samuel 21 pasal ke-8. 2 Samuel berapa Bu? 21 pasal ke-8. Oke, tetapi raja mana itu? Oh iya, tetapi raja mengambil 2 putra Rispa, anak perempuan Aya, yang ia lahirkan bagi Saul, yaitu Armoni dan Mefiboset. Ia juga mengambil 5 anak laki-laki. Merab ya Pak ya, di sini tertulis Merab ya. Benar ya Pak? Ya, Merab. Merab. Coba buka KJV Pak, KJV, King James Version.
But the King Sofiatul kayaknya bisa bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris. Bisa dibacain mungkin Sofiatul? Baca Ya, aku aja nggak bisa Bu, bahasa baca, Inggris. Aku baca nggak aja bisa, Bu. nanti salah. Iya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, salah-salah. Oke, di situ tertulis bukan ditulis tadi Merab tapi Mikal. Ternyata Mikal punya anak di sini. Kenapa? Yang pertama ada dua masalah di ayat ini. Yang pertama, terjemahan antara KJV dengan TB itu berbeda. Di TB itu siapa tadi anaknya yang satu lagi? Tapi ternyata di dalam KJV justru Mikal yang punya anak. Padahal Mikal ini dinyatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Mungkin bisa dijelaskan, monggo, terima kasih. Guling-guling deh jawab sana. Asik. Kempot. Aduh, Ini nyerang si- fisik. ini Aduh, si anu umat nih. kasih kayaknya Malik, nyerang Malik. fisik. Tolong Dari kali, tadi tolong, Anda yang Malik. jelek-jelekin Mas, Bang cukup, Yonatan cukup, Rifa. Nandar. Kali Sekarang si beriman ya. Ferguson ya. nyerang fisik saya kempot. Oke. Apa tadi jelek? Apa tua? Iya, Apalagi iya. ayo lagi Oke, Ferguson. Bang Kesar, Aduh, umat Bang Kesar. kasih. Kalau masih ada Malik di Zoom ini kami keluar semua. Pak Iya, Malik iya. tolong dijaga juga Kalau ya. masih ada kami Peringatan, keluar Wi. semua. Nggak usah Peringatan, kami Wi, keluar aja peringatan. dan di stop aja. Nggak usah peringatan berkali-kali. Kalau masih ada kami keluar Udah semua. terakhir nih, Wi, terakhir udah nggak apa-apa, Wi. Kalau masih ada selesai ini masalah. Nggak bisa begini terus caranya nih. Silakan Pak Duran Bentar. atau Bu Sofi. Bu Sofi, kalau masih ada si Malik bicara, kami tinggalkan semua ya ruangan ini. Ya, Sekali lagi silakan. saya ingatkan ke Bang Kaisar, ke Pak Iya, iya. Dokter. Oke, oke. Sekali lagi Malik bicara, kami semua meninggalkan Zoom ini dan kita tidak Bicara. lanjut dengan cara seperti ini. Oke, saya bicara. Oke, kita keluar saja semua. Aduh, Saya saudara Pak Muslim, Malik. mereka tidak siap ditanya. Katanya mereka siap ditanya. Apa ini ditanya satu pertanyaan, tidak ada yang jelas jawabannya. Framing. Kita keluar aja semua. Framing. Udah Udah, ada yang Malik, jelas Malik, diam gimana, dulu, Pak? Malik. Udah. Oh, Wi. Wi. Silakan dijawab Pak Duran. Benar, berapa sih? 1 Samuel berapa? 2 Samuel. Bu Ripa? Aduh, jadi ngulang lagi nih. Ya, nanti Coba. kita cari dulu ya. Oke, poin permasalahannya ada di 2 Samuel 21 ayat ke-8. Di situ yang bahasa TB-nya di situ tertulis Merab di TB. Tapi di King versionnya ditulis Mikal, the daughter of Saul ya. Dia punya anak 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Tetapi pada pada 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Yang pertama, terjemahan antara King James Version dengan TB sudah berbeda. Yang kedua, kontradiksi tentang 2 Samuel 6:23 dengan 2 Samuel 21 versi KJV. Di mana versi KJV dikatakan bahwa Mikal punya anak, sementara di dalam 2 Samuel 6:23 Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Thank you a lot. Oke. Ini mungkin Caipas ada yang mau dijawab mengenai pertanyaan Ibu ya. Coba Caipas. Silakan Caipas. Iya, karena itu jawabannya ada di Septuaginta ya. Kitab Septuaginta itu yang dipakai oleh Yesus dan ke-12 Rasul. Ada perbedaan di situ karena yang dibaca oleh si Mbak Rifa itu adalah kitab Masoret. Makanya dia mengalami kebingungan. Gitu. Dan seperti dibilang oleh Bu Sofiatul, ini bukan masalah besar, ini cuma masalah minor. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Mungkin sebelum bertanya ada baiknya dicek dulu Septuagintanya tulisannya apa. Gitu. Tanya ada yang ahli Yunani kan? Iya, jadi dalam Oke, masa makasih. perjanjian baru itu kan mereka pakainya kitab-kitab Septuaginta. Jadi kalau kamu tanya hal-hal yang seperti ini, ya minor-minor yang seperti ini, memang kita harus cek, ya karena pada zaman Yesus, pada zaman para penulis kitab perjanjian baru, mereka tidak menggunakan yang namanya Masoretic text, seperti yang digunakan oleh LAI sekarang, tapi menggunakan Septuaginta. Jadi memang rekonstruksi daripada Bible kita. Kitab Septuaginta merupakan salah satu kitab yang penting. Kita nggak bisa melihat hanya salah satu saja. Jadi varian teks itu memang ada di dalam Alkitab kita. Sehingga kalau kamu tanyakan hal yang minor, perbedaan tadi 23.000, 24.000, itu kita mesti ngecek dulu dan kita mesti rekonstruksi dulu. Ya, apakah itu dari Septuagintanya berapa yang benar? Karena kutipan 8 dari 10 kutipan di Alkitab Perjanjian Baru itu diambil dari Septuaginta, bukan dari Masoretic text. Ya, ada tanggapannya Bu Ripa?
Iya, terima kasih. Jawabannya sesuai dengan harapan saya, pasti akan merujuk kepada Septuaginta. Tapi ingat nggak dulu ketika Hosea 11 ayat 1, di mana justru LAI mengutip dari Mesir kupanggil anakku, itu ternyata ada di teks Mesorah. Di Septuagintanya dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Tapi kitab Matius untuk nubuatan Yesus katanya telah genaplah firman yang disampaikan. Ternyata menurut kitab teks Mesorah ini kenapa nggak stabil gini ya? Di satu sisi ketika salah teks Mesorah bilang teks Mesorah, oh itu kan baru ke abad berapa gitu. Kami kan pakai Septuaginta. Giliran Hosea 11 ayat 1, oh ternyata mengikuti teks Mesorah karena di Septuaginta tertulis dari Mesir kupanggil anak-anaknya. Itu gimana penjelasannya itu? Hosea 11 1 kemarin. Ya, Rifa perlu tahu bahwa Alkitab kita itu bukan hanya direkonstruksi dari satu manuskrip. Ya, bukan hanya dari Codex Vaticanus Sinaiticus aja atau satu kodeks saja. Ya, kita menggunakan dua terjemahan besar. Yang pertama Textus Receptus, itu merupakan 95% dari total Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau kamu bicara Perjanjian Baru kita Textus Receptus. Jadi kalau kita bicara rekonstruksi Alkitab, itu memang semua yang ditemukan baik itu Torah Samaria, Torah yang dipegang Yahudi sekarang. Jadi dalam Torah Yahudi sekarang itu pun ada perbedaan dengan Torah Samaria, misalnya mengenai Gunung Ebal ataupun Gunung Gershom. Dan dengan ditemukannya di Dead Sea Scroll, kita tahu yang benar adalah Gunung Gershom, bukan Gunung Ebal. Sehingga rekonstruksi Alkitab kita itu memang harus diambil dari semua manuskrip-manuskrip yang sudah ditemukan. Ya, bukan hanya Septuaginta tok kita ambil, Masoretic tok kita ambil. Apakah di dalam Masoretic teks ada kesalahan? Ada kesalahan penyalinan pekerjaan yang mudah, tetapi bahwasanya itu tidak mempengaruhi doktrin dasar kekristenan. Ya, soal-soal yang kamu tanyakan tadi, perbedaan angka, perbedaan jumlah, itu tidak mempengaruhi doktrin dasarnya, fundamentalnya. Ya, kita tidak pernah mengklaim Alkitab ini turun dari langit. Kita tidak pernah mengklaim tidak ada perbedaan tekstual, nggak pernah. Bahkan di dalam Alkitab LAI dikasih tanda kurung. Mana yang di manuskrip yang lebih tua ada, mana yang di manuskrip yang lebih muda nggak ada. Jadi di dalam Alkitab kita itu sudah dengan jelas, ya, kita memberikan tanda-tanda ini loh yang ada di manuskrip kita, ini yang tidak ada. Tetapi apakah bisa sempurna? Ya, kalau kita bicara secara doktrin awam, doktrin kekristenan itu dijalin bukan titik komanya seperti yang kalian percaya, tidak berubah titik komanya, lafaznya tidak berubah 14 abad, satu titik sampai titik komanya sampai suaranya, itu bukan doktrin kekristenan. Kekristenan tidak pernah mengklaim demikian. Iya, oke. Aku jawab kembali tadi dong. Mikal tadi punya anak atau enggak, Sophie? Ya itu harus kita cari, Rifa. Kita harus cari dulu. Oh, enggak tahu ya. Jawabannya ternyata. Betul ya yang dibilang sama. Jadi kita harus cek dulu teks, kita tidak salah menjawab. Ya silakan Pak Kaifas. Itu kalau Ya, naskah aslinya itu bukan Mikal Duran, tolong yang dua biar Kaifas Samuel. dulu yang ngomong. Jadi kalau Jangan tadi yang dikeroyok dibilang, dong aku takut. loh ini menjawab bukan keroyok Oh sih. iya. Suka keroyokan sih kalian dari tadi. Ya jadi memang kalau orang teman-teman Muslim sih memang harus komprehensifnya mesti ditingkatin ya. Soalnya gini Mbak, itu memang kalau nggak baca, apalagi kalau cuma modal katanya atau googling, itu pasti bakal ngiranya Matius 2 ayat 14 sampai 15 itu yang tentang anak dari Mesir kupanggil anakku kemana? Dari Mesir kupanggil anakku, itu merujuk kepada Hosea 11. Padahal Hosea 11 ayat 1 itu bercerita tentang anak yang bebal, anak yang nakal. Nah, di sini justru peran Septuaginta itu berperan. Ini jawabannya ada di Bilangan, Matius 24 Matius 2 ayat 14 sampai 15 ini berkorelasi dengan Bilangan 24 ayat 7 sampai 8. Kalau kita lihat teks Masoret, teks kebanggaan Sinandar, itu di situ dibilang timba. Tapi kalau kita lihat di dalam Septuaginta, di situ tulisannya begini. Kalau saya terjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya, datanglah seorang manusia keluar dari benihnya, dan dia akan berkuasa mengatasi bangsa-bangsa, dan kerajaan Gog akan dimuliakan, sedang kerajaannya akan bertambah. Allah telah memanggil dia keluar dari Mesir. Ya, ini nubuatan tentang Yesus. Karena Yesus juga berkata, semua kitab Taurat itu menceritakan tentang aku, gitu. Jadi kalau memang Mantap dan Mbak siapa tadi, Mbak Rifa
salah baca, ya pasti tafsirnya ngawur, jadinya larinya ke Aku Hosea nggak 11. nafsir ya, sorry jangan framing, bacain Nggak, ya, nggak. baca dengan tafsir beda. Kalian suka framing dari tadi ya. Loh, ini kan Ini pada udah banyak menafsirkan yang keluar loh teman-teman sebentar. muslim, soalnya yang pertama tadi janjinya kalau si Malik itu Sebentar, bicara, sebentar. maka teman Kita muslim bahas akan ini keluar. dulu. Mana yang lebih penting, Kembali temanmu kepada keluar pertanyaan saya atau cuma kamu cerita gampang. tentang ayat gitu? Mikal itu punya anak atau enggak? Di kitab kalian itu kontradiksi. Yang Ya satu makanya mengatakan dicek Mikal dulu punya anak. Septuagintanya Ya sebelum berarti di bertanya. dalam TB itu sudah ada kontradiksi. Di dalam terjemahan baru itu sudah ada kontradiksi. Pertama, antara KJV dengan terjemahan baru itu sudah berbeda nama. Kalian harus akui itu sebuah kesalahan. Yang kedua, antara ayat 1 yang Samuel yang 1 yang mengatakan Mikal tidak punya anak, ternyata di dalam KJV itu dia punya anak, itu sudah sebuah kontradiksi. Lalu saya bilang, "Oh, tidak Rifa, kami ikut Septuaginta karena dia ada sebelum Masehi, sementara teks Mesora itu ada setelah Masehi." Dan lucunya kalian di dalam Matius 2 yang kamu baca tadi itu justru mengutip apa? Bukan Septuaginta, tapi Mesora teks, di mana di situ dari Mesir kupanggil anakku, coba deh. bukan dari Septuaginta. Septuagintanya. Hosea 11 ayat Aku udah ada 1, jawabannya tadi yang- Septuaginta itu dari Mesir kupanggil Lalu, anak-anaknya. coba. Selesaikan dulu Rima, dong, belum selesai korelasinya nih. bilangan Dari tadi kalian 24 main ayat keroyokan. Yang Yonatan Nandar diganggu-ganggu giliran bertanya. Aduh, nggak usah Kalian framing. kalian siap nggak sih ditanya sebenarnya? Kak, Ya. saya tanya apa, jawabnya apa? Lah, dari tadi lucu. Aku udah ketemu ya yang ditanyakan si Alwan tadi. Sebentar yang Rifa tanyakan aku cari dulu. Tuh, Ya, di bisa, aku bisa mute, buka ininya kan? soalnya. Coba lihat Mute. di KJV-nya. Si Ripa kan tadi cuma comot-comot KJV ini nih asal-asalan. 1 Samuel 14 ayat 49. Di situ disebutnya apa tuh? Yang ditanya apa sih? Yang dijawab apa sih ini si Duren ini? 1 Si Samuel Duren ini? 14 ayat 49. Jadi Anda keliru. Ada 2 ya. Mikal dan Merab. Lah iya emang, Merab Mikal kan anak si Saul. Nah, di dalam 2 Samuel 6:23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Camkan itu baik-baik 2 Samuel 6:23. Ya. Tiba-tiba di dalam 2 Samuel 21 ayat ke-8, versi terjemahan barunya itu tertulis Merab bukan. Kenapa di KJV-nya justru dikatakan di situ anak dari and the 5 sons of Mikal, the daughter of Saul. Di KJV itu dikatakan anak dari Mikal. Padahal Mikal di 2 Samuel 6:23 itu tidak punya anak sampai mati. Ya, Mikal pertama tidak punya anak. Merab yang punya anak. Merab lah kawin kenapa dengan di 2 Samuel Adriel. 2:18 itu Mikal, Mikal the daughter of Saul. KJV Merab salah kawin berarti. dengan Adriel. Ya, pokoknya punya anak nggak Ya. Mikal? Itu aja sih pertanyaan Mikal saya. tidak punya anak dari Daud, sedangkan Merab punya anak dari Adriel. Ya, baca 2 Samuel 2:18 KJV. Baca. Itu kan si Sophia tuh terbahasa Inggris tuh. Jelasin dong ke Samuel. saya. Aku 2 ada Samuel jawabannya yang 21:8. punya si Alwan tadi ya, bentar Loh, ya. kok Ustadz Alwan udah Ini clear lambat punya banget aku, internetnya. kenapa kamu nggak bisa Oh, enggak, jawab punya aku ya? aku jawab dulu. Tadi yang Oh, antara gitu. perbedaan 23.000, Lari tuh, 24.000. Sofiatul. Sebentar, yang Oh, punyamu gitu. sebentar, Bu tunggu. Sofi, sebentar. Enggak, ini penting nih. Iya. Dia Yang salah lucu ya, mengunjuk. yang sekarang itu time Gila, ini saya pedagang- bertanya, pedagang kenapa cabai ke Prof. satu tuh nih. Alwan? Kamu 2 pedagang Samuel apa? Kamu 6. pedagang sempak, Sofiatul. Saya Belum dari tadi katakan, kotor. ayat Kamu 23. Saya sudah mendapatkan yang jawaban 23.000, 24.000. Ya, kamu sabar dulu. Yang pertanyaanmu, ya, aku share screen kan ini internetnya lambat nih aku bukanya, ya. Jadi dia nggak bisa membedakan mana Merab dan mana Mikal. Merab menikah dengan Adriel, dia punya anak. Mikal menikah dengan Daud, dia tidak punya anak. Sebentar dia comot KJV, sebentar dia comot LAI. Inilah kesalahannya. Kalian di sini semua curang, nggak mampu menjawab. Kalian benar-benar luar biasa. Begini nih, Oh, Room Kristen curang? nih, kejang-kejang kesurupan jual sayur. Betul. Kamu Kita tadi jawab. udah ada perjanjian kalau si Ferguson Kita itu jawab. bicara umat kalau Islam nggak suka akan keluar keluar. aja. Ya, emang lu lanjut nggak masih banyak pantas, nggak punya Islamnya. ilmu. Emang Yang lu nggak nggak pantas kan kamu ngomong dulu. Udah, Malik. Jangan Ya udah, kembali ke muka Aduh, sendiri lah. teman-teman, aduh. Udah, Malik, stop. Aduh, gimana ya ini? Kita ke depan pakai timer ya, jangan kayak gini lagi ya. Ini mana nih koordinator dari teman Muslim mana? Kita Bu Rifa, kita dengerin dulu ya jawaban dari teman narasumber Kristen ya. Silakan dijawab tadi. Silakan dijawab, Bu Sofiatul.
Iya, ini aku lagi buka slide-nya, cuman slide-nya terlalu lambat sekali. Ini ya ada materinya nih sebentar ya. Nanti sebentar ya, aku cari dulu. Saya pas ganti Malik ya, sorry Malik ya. Saya pas sudah. Aku tapi agak berisik di sini, agak berisik. Ya nggak apa-apa Masih lah. luar yang soalnya. penting- Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi kita ada 2 PR tadi ya. Satu pertanyaan Alwan ini yang sedang aku bukakan, satu pertanyaannya Rifa. Jadi kalian lanjutin dulu. Ini sambil aku bukakan karena ini internetnya. Aku sebentar nanti aku jawab pertanyaannya ya. Dilanjut dulu Pak. Nanti kita bukakan jawabannya Alwan sama si Rifa. Sebentar. Ya ini gimana nih? Bu Ripa masih mau nanggapi nggak nih? Oh, Ripanya udah keluar juga. Ya, Rifanya udah nggak ada. Ini tinggal Pak Zuma yang ada di dalam. Ya, Zuma, silakan Zuma. Ya, Pak Zuma, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang, bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab, Jawabannya Pak. lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Iya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja. keturunan 1400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya harus siapa, sekarang di mana? seharusnya Anda itu tahu Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa Dari hubungannya mana? anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak, sekarang karena gue itu tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini loh. Apa hubungannya Saya anak hanya cucu ingin Petrus, tahu apakah ada anak cicit keturunan dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang sama menjajah di gue? negara ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, pindah ke Datang pertanyaan yang menjajah. lain. Ya, Maksud maksud lo tahu apa? aja sendiri. Enggak, Pertanyaan jelas selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi apa? Boleh diulang, boleh diulang nggak? Aku baru pindah tempat. Pertanyaan selanjutnya. Nggak Yang usah, tadi tadi udah dijawab sama Kaifas. Supianto. Dia Pertanyaan tanya, selanjutnya. sekarang Nggak usah nangis, anak Supianto. cucu ke-12 Atau nyari rasul? pembenaran Tanya. diri sih? Tadi sudah penanyaan gimana disuruh, sih? Yesus. sudah dijawab sama Sopiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya Jadi selanjutnya. dia tanya pertanyaannya anak apa? Karena saya anak belum dengar. cicitnya Saya kan Petrus, narasumber anak juga. cicitnya Thomas. Saya sudah puas kayak gitu, dengan Kaifas. jawaban Sopiatul. Oke, bos. Sudah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya Kan puas Anda itu. bertanya ini, Sudah, bertanya stop. ini Saya bukan untuk yang kepuasan bertanya. Anda Stop. sendiri. Stop. Saya Tapi yang Anda bertanya. harus menghargai Jangan ngatur dan Suka-suka saya. kita menghargai kalau semua jawab, netizen. Zuma. Suka-suka Zuma. saya Suka-suka dong. kita kalau Saya yang jawab. bertanya. Iya, Ya, dan kamu saya kasih menilai itu. kesempatan dulu. Oke. Kamu kasih kesempatan dulu. Pertanyaan pihak Kristen saya menjawab. selanjutnya. Di dalam Kamu kitab kasih Zulkifli Anda, M. Abbas, Zulkifli M. pertanyaan Abbas, loh, kamu kasih ini kesempatan waktu saya dulu, bertanya Kaifas loh. menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Yuk, Ini Silakan waktu Pak Kristen Kaifas menjawab. Ini untuk waktu menjawab. saya bertanya. Tidak jawaban Anda. Saya sudah Silakan, puas. boleh di silakan. Saya sudah boleh puas dengan diulang jawaban pertanyaannya, Sophia. Mas. Sorry ya Pak Suma, karena ya itu seperti apa? Jangan ditunjuk. Saya sudah puas dengan jawaban Sofiatul. Stop. Pak Kaifas ingin
Karena Nggak kan yang butuh, saya nonton nggak butuh lagi yang jawaban. nonton kan Oke? bukan hanya Pak Ya, Sukma, ya kan? Ada pertanyaan teman-teman. saya selanjutnya, Tolong tolong jangan di-mute. tunjukkan Islam ini agama yang tidak salah gitu loh, Pak. Justru saya Silakan sudah Pak Kaifas. menunjukkan bagaimana saya bijaksana dengan Ya, pertanyaan kalau saya. kalau nunjukkan, Ayo. ya dengerin orang Sorry, ngomong. Dengerin Bang orang ngomong Soba, saya nggak? harus mau kita harus hargai. Jangan Tadi di-mute saya saya dong, kasih saya jangan di-mute ya. kayak Cukup yang dan si saya yang lain Mas jadi Nadi kemudian. ngerasa belum Serius ya. Pas si Mas dengan jawaban Nadi Sofiatul. belum puas. Saya nggak butuh lagi jawaban apa sih? Silakan. Ini sisi saya nanya. Pastinya Oke, pertanyaannya pertanyaan apa saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Kami Ya. menyembah Yesus. Atas keinginan pertanyaannya dulu nih. Bentar, dulu. Pak Kayak Ya. Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 katakan apa? Yohanes kepada Bapak di tempat nomor 10 Matius 4 pasal 10 itu sangat jelas ya, di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran nggak jelas kenapa Yesus disalib. Lari ke Al-Quran, Sophie. Di dalam
Baca Al-Fatihah aja kau nggak bolak-balik bisa ke baca Al-Quran. Matius Oh 10 ya. pasal 34 sampai pasal 36. Oh, Yesus mengajarkan menyembah hanya Suma. kepada Allah. Suma. Mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Mana? Tunjuk. Daniel 7 ayat 9 sampai Daniel, 11 aja kamu nggak tahu. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel. Yang saya Keluaran bilang Yesus 23 ajaran kalau mengatakan Yesus dialah sang mengajar anak menyembah manusia kepada yang ada di dirinya. Daniel 7 ayat Ayo. 11 sampai 14 ya. Dengar, Ada. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya, atau Adonai-nya Daud. Siapa keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan keinginan siapa baca. kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Bukan Keluaran keinginan 23 siapa-siapa. Ya, ayat itu 20. sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 sampai 14. Makanya kamu baca the two powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu Allah yang makanya tidak aku kelihatan tanya dan Allah yang tadi sekaligus kelihatan. Sobiatul, kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, Jawab. pertanyaan pertama tadi itu. Oke. Iya, pertanyaan Oke, Iya. jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana Kan kalian keturunan Kristen ini ya, yang sebentar, menyembah dijawab Yesus, dulu. bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, Bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus, keturunan Nah, dari sekarang mana? tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya, 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, Bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, Bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, Bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami tidak ada disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin, tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia, artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu, kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi Muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, gitu. baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus
menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, jadi buku Yesus ditulis. aja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. ada Iya, enggak tenang. ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak Ya, usah ke ini Muslim, tenang, terlalu ini makanya jauh. aku jelaskan. Ini ku Jangan jelaskan. jadikan Muslim Makanya jadi tameng. Ya, nggak apa-apa. ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya Dengar, Ya. dengar. ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari Loh, saya. kedua tadi belum dijawab, langsung Udah, jawab lagi. sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan ketakutan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan sama Pak Erben dong. Gini Jawab aja, loh, Pak bro. Erben. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. Dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Loh, dia kan berkuasa di bumi di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus Kalau itu begitu seperti jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tunduk Udah. kepada Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari agama Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan Aku sikapmu. tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis, kok langsung takut kau Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke. Iya. Belakang tinggal Kalau sama pendeta Abednego. Jangan baper kayak yang tiga dong, bro. Enggak ada yang baper itu. Oke. Oke, nah mungkin pertanyaan pertamaku, kan banyak nih beredar lukisan-lukisan atau gambar Yesus. Bahkan di tempat saudaraku pun juga ada lukisan Yesus yang gondrong. Nah itu bener nggak lukisan Yesus yang asli? Itu pertanyaan pertama. Oke, terus? Ya, itu pertanyaan Suaranya pertama. kresek-kresek, bro. Bukan gue. Oke, langsung dijawab atau pertanyaan kedua nih? Duran yang kresek-kresek duran tuh. Langsung dijawab apa pertanyaan kedua? Halo? Ya, langsung Masih nggak? jawab aja. Itu lukisan yang beredar, yang konon katanya itu adalah lukisan Yesus. Itu benar-benar lukisan Yesus nggak, Bro? Duran kresek-kresek tuh. Ini, Bro. Sakit kuping. Duran kresek-kresek, tolong di-mute dulu. Oke. Udah itu dia. Kristen tidak beriman kepada lukisan, tapi Kristen beriman kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berarti Dan bukan ya? Kristen tidak pernah menentang yang namanya seni. Kristen mengadopsi seni dan Kristen mengizinkan orang untuk berkreasi seni. Jadi Kristen Berarti tidak itu beriman bukan pada gambar. lukisan Oke. Yesus ya? TikTok Tidak dulu, ada bentar. yang Itu berarti tahu. bukan lukisan Yesus ya? Iya, karena waktu itu nggak ada kamera pada waktu itu dulu. Tapi kalian nganggap bahwa yang dipajang itu adalah lukisan Yesus, bukan? Nggak ada orang mengatakan ini gambar Yesus itu karena Pertama bukan lukisan Yesus. Nah, tetapi kalian nganggap nggak yang kalian pajang di dinding-dinding tembok kalian itu adalah lukisan Yesus. nggak ada orang dengarin, oke, nggak ada orang Kristen beriman seperti yang kamu pikirkan itu. Tetapi ketika orang melukis, mempelajari Alkitab, maka dia menginginkan
sosok Yesus itu seperti apa, maka dia coba melukiskannya. Jadi itu sebuah inspirasi dari dia mempelajari kitab suci tentang sifat dan kebenaran. Tangkap apa yang kutanyakan. Makanya Yang dengar pertama, dulu. Iya, aku udah nangkep, nggak perlu panjang lebar. Nah, yang pertama, nangkep premismu bahwa itu bukan lukisan Yesus. Gini. I get your point. Nah, yang pertama, premismu menegaskan bahwa itu bukan lukisan Yesus. Nah, pertanyaanku yang kedua, jikalau itu bukan lukisan Yesus, nah itu yang ada di dinding-dinding rumah kalian, lukisan macam itu kalian anggap lukisan Yesus, bukan? Nangkep nggak sampai sini? Makanya, ketika kau nggak punya jawaban, makanya jangan sampai bicara mulut daripada otak. Dengarkan baik-baik. Aduh, enggak baper kok walaupun di minum. Kan mungkin Roh Kudusnya mengalami Roh Kudusnya ajaran kasih, ya. Dengerin. Loh. Iya. Biasanya orang bodoh itu teriak bodoh. Jadi perkataan seni mempelajari Alkitab, maka dia penasaran dengan sosok seperti apa wajah Yesus ini. Dia melukiskan sosok itu melalui perenungan seorang seniman tentang Yesus. Dari Yesus itu